Selamat datang. Jumpa lagi dengan ACN. Alur cerita novel. Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silahkan subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Supreme Martial God Technique, bab 1281-1290. Bab 1281 Duantianya yang kuat. Wu Yun tersenyum dingin. Bukan karena dia membenci Duantianya, tapi kata-kata Duantianya membuatnya merasa sedikit konyol. Tiba-tiba, Duantianya berteriak keras. Lalu momentum seluruh tubuhnya tiba-tiba melonjak. Ini adalah pengembangan alam putaran kelima. Dalam sekejap, energi spiritual yang agung ini menyapu Wu Yun. Pada saat yang sama, di tangan Duantianya, pedang panjang berwarna hijau yang memancarkan udara dingin muncul. Ini agak mirip dengan pedang besi dingin Biyuan di tangan Hai Bufeng. Namun tidak ada keraguan bahwa ini juga merupakan senjata surgawi. Itu juga terbuat dari besi dingin laut dalam. Tampaknya nilainya sebenarnya sedikit lebih tinggi daripada pedang besi dingin Biyuan. Pergilah ke neraka. Duantianya meraung. Seluruh orang tiba-tiba berdiri dari tanah, dan di sekelilingnya, sebenarnya ada lapisan perisai aura biru muda yang mengelilinginya. Dan dengan munculnya perisai energi spiritual berwarna biru muda ini, momentum Duantianya secara keseluruhan sebenarnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Apa yang terjadi? Mengapa energi spiritual orang ini berwarna biru? Wu Yun sedikit terkejut. Segera, suara Mu Yun terdengar di telinganya. Saudaraku, hati-hati, ini adalah keterampilan terbaik istana Tianya mereka, Tianya Wu Jigong, yang zigang ekstrim, sangat mendominasi, jangan ceroboh. Nak, lihat aku membelahmu menjadi dua. Saat Mu Yun sedang berbicara. Pada saat ini, serangan energi spiritual berwarna biru muda datang. Dan setelah serangan energi spiritual berwarna biru muda ini, energi pedang hijau giok yang sangat dingin juga kuat, menyapu dengan kekuatan membelah langit dan bumi. Ini sangat kuat. Pedang ini setidaknya beberapa kali lebih kuat dari serangan Hai Bufeng. Mata Wu Yun menyipit dan dia berkata pada dirinya sendiri secara diam-diam. Maka dia tidak berani gegabah. Kekuatan 9 meridian dilepaskan secara instan. Roh bela diri bayangan dewa bela diri juga digunakan sesuai dengan itu. Namun meski begitu, masih belum bisa menutup jarak antara dirinya dan Duantianya. Bagaimanapun, pada saat ini, Duantianya, bahkan seorang kultivator tingkat 5 biasa, mungkin tidak dapat memperoleh setengah dari manfaat dari tangannya. Belum lagi Wu Yun. Ledakan. Wu Yun mengangkat pedang darah malaikat di tangannya. Pukulan keras. Kedua nafas itu tiba-tiba saling bertabrakan. Terdengar ledakan keras, dan Wu Yun terpaksa mundur lebih dari 10 meter. Meskipun Duantianya terpaksa mundur beberapa langkah, dia jelas berada di atas angin. Nak, apakah kamu tidak ingin bersembunyi lagi? Duantianya berdiri teguh dan mencibir, itu saja. Dia sepertinya telah merasakan keuntungan Wu Yun, dan dia sudah penuh dengan peluang untuk menang saat ini. Jadi saya tidak terburu-buru mengambil tindakan lagi, tapi hanya berdiri di sana. Pedang panjang itu menunjuk secara diagonal ke sisinya. Wajahnya penuh cemoohan. Wu Yun memasang wajah cemberut dan tidak berkata apa-apa. Energi dan darah di tubuhnya berjatuhan dengan hebat saat ini, dan dia harus menenangkan diri sesegera mungkin. Dia sebenarnya bisa menghindari pukulan itu sekarang. Tapi dia tidak melakukan itu. Karena dia tahu, meski dia menghindarinya, ada gerakan lain untuk Duantianya, dan ada banyak gerakan yang tak terhitung jumlahnya. Pertarungan ini tidak seperti sebelumnya, ini adalah pertarungan hidup dan mati, tidak ada gunanya bersembunyi. Itu hanya bisa dilakukan dengan paksa. Tentu saja, jika kita menghancurkan menara indah bintang 9 saat ini, kita mungkin hampir tidak bisa menyamai Duantianya. Namun, Wu Yun tidak berani membeberkannya. Bagaimanapun, momen ini adalah negeri dongeng di luar negeri. Begitu sesuatu seperti menara indah bintang 9 terungkap, akan ada lebih dari satu alam memasuki laut yang mendambakannya. Orang ini sangat kuat. Wu Yun mengertakkan gigi dan diam-diam berkata, "Apa? Kamu takut?" Suara dingin dan menghina Duantianya terdengar lagi. Takut? Wu Yun tersenyum dingin, hanya kamu.
Kalau begitu cobalah. Wajah Duan Tianya tiba-tiba menjadi gelap. Matanya tiba-tiba menyusut, dan aura biru muda di sekelilingnya mulai beredar dengan liar. Saat berikutnya, dia mengayunkan pedang panjangnya dan melancarkan serangan sengit terhadap Wu Yun lagi. Bang, bang, bang. Untuk sesaat, mereka berdua bertengkar hebat. Orang-orang di sekitar mereka sudah mundur, memberi mereka wilayah yang sangat luas. Hanya dalam waktu singkat, keduanya telah bertukar tidak kurang dari 10 gerakan. Namun yang jelas dalam konfrontasi ini, Wu Yun tidak bisa mengatakan dia hancur, tetapi Duan Tianya lebih unggul. Saat keduanya bertarung, Xiao Jin dan Xiao Shenlong akhirnya merasakan pergerakan di luar. Dia buru-buru terbang dari lembah Dewi Gembala. Kakak Muyun, apa yang terjadi? Kenapa kakakku bertengkar dengan orang ini lagi? Tanya Xiao Jin buru-buru. Muyun dengan singkat menjelaskan apa yang terjadi. Naga dewa kecil itu berkata dengan sungguh-sungguh, tidak, kakak laki-laki tertua saya ditekan oleh orang ini. Saya harus membantu. Saat dia mengatakan itu, naga dewa kecil itu hendak terbang menjauh. Tapi Muyun langsung menangkapnya. Shenlong kecil, jangan pergi. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh nenek moyang dunia. Jika kamu melanggarnya, Wu Yun mungkin tidak dapat bertahan hidup. Brengsek, apa yang harus aku lakukan? Kakak tidak bisa mengalahkan dia. Shenlong kecil berkata dengan mendesak. Mu Yun juga mengertakkan gigi dan tidak berkata apa-apa. Terlihat dia juga sangat cemas. Tapi Xiao Jin berkata dengan tidak tergesa-gesa, jangan khawatir, aku tahu kakak. Jika dia tidak yakin, dia tidak akan bertaruh sebesar itu. Meskipun dia kalah sekarang, kakak pasti memiliki kepercayaan dirinya sendiri. Saat dia berbicara, matanya Mu Yun dan Xiao Shenlong menimpa Xiao Jin pada saat yang bersamaan. Xiao Jin menatap mereka dan melanjutkan. Saudara Mu Yun tidak tahu, Shenlong kecil, apakah kamu belum memahaminya? Lihat, apalagi yang tidak berguna dari saudaraku. Lagi pula, apakah menurutmu kekuatan seni bela diri yang dipelajari saudaraku adalah sebuah bercanda? Kakak laki-laki tidak membutuhkannya, bukan berarti dia tidak memilikinya. Kerugiannya saat ini mungkin kakak laki-laki itu hanya berpura-pura. Setelah mendengar kata-kata Xiao Jin, Xiao Shenlong mengangguk sambil berpikir. Memang, dia memiliki pemahaman terdalam tentang Wu Yun. Karena dia adalah roh bela diri yang tinggal di Wu Yun sebelumnya. Jika kita berbicara tentang pemahaman, itu lebih dari sekedar Xiao Jin. Tadi aku sedang terburu-buru, jadi aku tidak terlalu memikirkannya. Melihat ke belakang sekarang, memang demikianlah masalahnya. Saat ini, Wu Yun hanya menggunakan bayangan dewa bela diri dan kekuatan 9 meridian. Fondasi nyata tersebut, seperti segel yang mengguncang surga, teknik menggambar guntur, menara indah bintang 9, atau kekuatan seni bela diri. Tidak ada satupun yang terungkap saat ini. Selama digunakan, ini cukup untuk membunuh Duan Tianya secara instan. Tapi Mu Yun bingung saat mendengar ini. Pemahamannya tentang Wu Yun terbatas ketika dia berada di Akademi Seni Bela Diri Benua Timur. Dia tidak mengetahui detail lain yang dikatakan Xiao Jin. Tapi dia tahu kekuatan seni bela diri. Setelah mencapai alam pencerahan, praktisi dapat memahami seni bela diri tertentu. Namun, itu hanya sekedar pemahaman saja, jika ingin benar-benar menggunakan kekuatan ilmu bela diri dalam pertarungan. Saya khawatir ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Bahkan mereka yang berada di puncak peringkat ke-9 mungkin tidak dapat menggunakan kekuatan seni bela diri untuk menyerang. Biasanya, jika Anda benar-benar ingin menggunakan kekuatan seni bela diri untuk menyerang, Anda hanya dapat memahaminya secara perlahan setelah naik ke dunia peri. Tentu saja, ada juga beberapa karakter dengan bakat yang sangat jahat yang dapat menggunakan kekuatan seni bela diri mereka untuk menyerang di alam transformasi spiritual atau bahkan alam melampaui kesengsaraan. Tetapi orang-orang seperti itu sangat sedikit, setidaknya mereka sama sekali tidak dapat melakukannya saat ini. Mungkinkah Wu Yun bisa melakukannya? Menghadapi pertanyaan Mu Yun, Xiao Jin tersenyum penuh arti. Berkata, jangan khawatir, percayalah, saudaraku. Aku dan kakakku telah berjalan jauh dari benua hutan belantara, mengatasi rintangan. Aku mengerti saudara, jika itu untuk dirinya sendiri,
dia mungkin bisa melakukan apapun. Tapi karena dia telah membawa kalian semua ke lembah gembala. Jika kamu pergi ke sana, kamu akan benar-benar yakin. Setelah mendengarkan, Mu Yun membuka mulutnya, seolah-olah dia punya banyak hal untuk ditanyakan, tetapi dia tidak melakukannya. Tahu harus mulai dari mana? Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara ledakan keras. Di udara, dua orang dalam pertempuran itu terpisah seperti anak panah. Tampaknya Wu Yun terluka parah, dengan beberapa luka pedang muncul di sekujur tubuhnya. Dan darah mengalir keluar dari mulutnya. Meski Duantianya juga mengalami beberapa luka. Namun dibandingkan dengan Wu Yun, dia bisa dikatakan hampir tidak terluka. Tampaknya hasilnya sangat jelas. Semua orang di lembah Musen, dipimpin oleh Mu Yang, memiliki ekspresi khawatir dan panik di wajah mereka. Sebab, jika Wu Yun kalah, masa depan seluruh lembah dewa gembala mereka akan hilang. Duan Tianfeng dan yang lainnya tidak bisa berhenti tertawa kegirangan saat ini. Nyaris tidak berteriak, "Hehe, nak, kupikir kamu memiliki kemampuan yang luar biasa, tapi itu saja." Duan Tianya sedang berdiri di langit saat ini, bermain dengan pedang di tangannya dengan santai. Sekali lagi, wajah dengan mata lebih tinggi dari bagian atas kepala dipulihkan saat pertama kali bertemu. Setidaknya, wajah yang hilang sebelumnya telah diperoleh kembali. Semua orang dapat melihat saat ini bahwa meskipun Wu Yun belum dikalahkan, dia hanya selangkah lagi dari kekalahan. Di tanah, Wu Yun memuntahkan beberapa suap darah. Dia mengaktifkan seni dewa bela diri Taisang untuk menekan ki dan darah yang mendidih di tubuhnya. Dia mengertakkan gigi dan menatap Duan Tianya dengan mata dingin. Dia berkata pada dirinya sendiri dengan suara yang dalam, "Saya tidak menyangka bahwa saya sebenarnya meremehkan Duan Tianya. Kungfu Tianya Wujinya sangat kuat. Tapi, apakah hanya itu?" Saat dia mengatakan ini, Wu Yun melihat sudut dari mulutnya. Cibiran lain yang tak terlukiskan muncul. Kamu pecundang, kamu masih tertawa bahkan ketika kamu akan mati." Senyuman ini menyebabkan ekspresi arogan Duan Tianya tiba-tiba berubah. "Apakah ini semua kekuatanmu? Kalau begitu, giliranku," kata-kata Wu Yun yang tiba-tiba. Semua orang yang hadir tercengang. Lalu datanglah serangkaian ejekan yang dingin dan mencemooh. Meskipun Mu Yang dan yang lainnya tidak akan mengejek Wu Yun. Tetapi pada saat ini, ekspresi semua orang membosankan, dan mereka tidak dapat memahami apa yang dimaksud Wu Yun dengan perkataannya. Namun, Xiao Jin dan Xiao Shenlong saling memandang. Meski keduanya tidak berbicara, mata mereka sepertinya mengungkapkan pesan yang sama. "Aku tahu kakak baru saja menguji batas orang ini. Sekarang giliran kakak yang benar-benar mengambil tindakan." Nak, kamu masih di sini." Suara Duan Tianya terdengar dari kejauhan lagi. Namun, saat dia selesai berbicara, dia tiba-tiba berhenti. Ada sedikit ketakutan di matanya, seolah dia melihat sesuatu yang luar biasa terjadi tepat di depannya. Belum lagi dia, bahkan pakar top seperti Duan Tianfeng pun memiliki ekspresi ngeri di wajah mereka. Mu Yang dan yang lainnya juga memandang Wu Yun dengan tidak percaya. Bahkan Mu Yun, yang telah mengetahui beberapa informasi dari Xiao Jin, sepertinya dia tidak dapat mempercayainya saat ini. Tapi Xiao Jin dan Xiao Shenlong sama-sama saling memandang. Wajah mereka penuh kebanggaan, seolah-olah mereka berkata, "Inilah kakak yang kami kenal." Pada saat ini, saya melihat gelombang kekuatan mengerikan berkumpul di sekitar Wu Yun. Ini bukanlah kekuatan pengembangan energi spiritual. Itu hanyalah kekuatan seni bela diri. Bab 1282 Reinkarnasi Hidup dan Mati. Dia tidak mengetahui detail lain yang dikatakan Xiao Jin. Tapi dia tahu kekuatan seni bela diri. Setelah mencapai alam pencerahan, praktisi dapat memahami seni bela diri tertentu. Namun, itu hanya sekedar pemahaman saja, jika ingin benar-benar menggunakan kekuatan ilmu bela diri dalam pertarungan. Saya khawatir ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Bahkan mereka yang berada di puncak peringkat ke-9 mungkin tidak dapat menggunakan kekuatan seni bela diri untuk menyerang. Biasanya, jika Anda benar-benar ingin menggunakan kekuatan seni bela diri untuk menyerang, Anda hanya dapat memahaminya secara perlahan setelah naik ke dunia peri. Tentu saja,
Ada juga beberapa karakter dengan bakat yang sangat jahat yang dapat menggunakan kekuatan seni bela diri mereka untuk menyerang di alam transformasi spiritual atau bahkan alam melampaui kesengsaraan. Tetapi orang-orang seperti itu sangat sedikit, setidaknya mereka sama sekali tidak dapat melakukannya saat ini. Mungkinkah Wu Yun bisa melakukannya? Menghadapi pertanyaan Wu Yun, Xiao Jin tersenyum penuh arti. Berkata, jangan khawatir, percayalah, saudaraku. Aku dan kakakku telah berjalan jauh dari benua hutan belantara, mengatasi rintangan. Aku mengerti saudara, jika itu untuk dirinya sendiri, dia mungkin bisa melakukan apapun. Tapi karena dia telah membawa kalian semua ke lembah gembala. Jika kamu pergi ke sana, kamu akan benar-benar yakin. Setelah mendengarkan, Wu Yun membuka mulutnya, seolah-olah dia punya banyak hal untuk ditanyakan, tetapi dia tidak melakukannya. Tahu harus mulai dari mana? Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara ledakan keras. Di udara, dua orang dalam pertempuran itu terpisah seperti anak panah. Tampaknya Wu Yun terluka parah, dengan beberapa luka pedang muncul di sekujur tubuhnya. Dan darah mengalir keluar dari mulutnya. Meski Duantianya juga mengalami beberapa luka. Namun dibandingkan dengan Wu Yun, dia bisa dikatakan hampir tidak terluka. Tampaknya hasilnya sangat jelas. Semua orang di lembah Musen, dipimpin oleh Mu Yang, memiliki ekspresi khawatir dan panik di wajah mereka. Sebab, jika Wu Yun kalah, masa depan seluruh lembah dewa gembala mereka akan hilang. Duan Tianfeng dan yang lainnya tidak bisa berhenti tertawa kegirangan saat ini. Nyaris tidak berteriak, hehe, nak, kupikir kamu memiliki kemampuan yang luar biasa, tapi itu saja. Duan Tianya sedang berdiri di langit saat ini, bermain dengan pedang di tangannya dengan santai. Sekali lagi, wajah dengan mata lebih tinggi dari bagian atas kepala dipulihkan saat pertama kali bertemu. Setidaknya, wajah yang hilang sebelumnya telah diperoleh kembali. Semua orang dapat melihat saat ini bahwa meskipun Wu Yun belum dikalahkan, dia hanya selangkah lagi dari kekalahan. Di tanah, Wu Yun memuntahkan beberapa suap darah. Dia mengaktifkan seni dewa bela diri Taisang untuk menekan ki dan darah yang mendidih di tubuhnya. Dia mengertakkan gigi dan menatap Duan Tianya dengan mata dingin. Dia berkata pada dirinya sendiri dengan suara yang dalam, saya tidak menyangka bahwa saya sebenarnya meremehkan Duan Tianya. Kungfu Tianya Wujinya sangat kuat. Tapi, apakah hanya itu? Saat dia mengatakan ini, Wu Yun melihat sudut dari mulutnya. Cibiran lain yang tak terlukiskan muncul. Kamu pecundang, kamu masih tertawa bahkan ketika kamu akan mati. Senyuman ini menyebabkan ekspresi arogan Duan Tianya tiba-tiba berubah. Apakah ini semua kekuatanmu? Kalau begitu, giliranku. Kata-kata Wu Yun yang tiba-tiba. Semua orang yang hadir tercengang. Lalu datanglah serangkaian ejekan yang dingin dan mencemooh. Meskipun Mu Yang dan yang lainnya tidak akan mengejek Wu Yun. Tetapi pada saat ini, ekspresi semua orang membosankan, dan mereka tidak dapat memahami apa yang dimaksud Wu Yun dengan perkataannya. Namun, Xiao Jin dan Xiao Shenlong saling memandang. Meski keduanya tidak berbicara, mata mereka sepertinya mengungkapkan pesan yang sama. Aku tahu kakak baru saja menguji batas orang ini. Sekarang giliran kakak yang benar-benar mengambil tindakan. Nak, kamu masih di sini. Suara Duan Tianya terdengar dari kejauhan lagi. Namun, saat dia selesai berbicara, dia tiba-tiba berhenti. Ada sedikit ketakutan di matanya, seolah dia melihat sesuatu yang luar biasa terjadi tepat di depannya. Belum lagi dia, bahkan pakar top seperti Duan Tianfeng pun memiliki ekspresi ngeri di wajah mereka. Mu Yang dan yang lainnya juga memandang Wu Yun dengan tidak percaya. Bahkan Mu Yun, yang telah mengetahui beberapa informasi dari Xiao Jin, sepertinya dia tidak dapat mempercayainya saat ini. Tapi Xiao Jin dan Xiao Shenlong sama-sama saling memandang. Wajah mereka penuh kebanggaan, seolah-olah mereka berkata, inilah kakak yang kami kenal. Pada saat ini, saya melihat gelombang kekuatan mengerikan berkumpul di sekitar Wu Yun. Ini bukanlah kekuatan pengembangan energi spiritual. Itu hanyalah kekuatan seni bela diri. Bab 1282 Reinkarnasi Hidup dan Mati. Saya melihat gelombang kekuatan mengerikan berkumpul di atas kepala Wu Yun.
Di atas langit, nebula berkelap-kelip. Kekuatan langit dan bumi sepertinya dipandu pada saat ini. Mereka memuntahkannya dengan liar menuju lokasi Wu Yun. Di atas kepala Wu Yun, pusaran berbentuk cakram mengembun dan terbentuk. Tidak ada seorang pun yang tahu benda apa ini. Namun, para ahli top tersebut dapat melihat bahwa itu dibentuk oleh kekuatan seni bela diri. Tapi tidak ada yang tahu jenis seni bela diri itu. Karena mereka masih memiliki pemahaman yang dangkal tentang pencak silat. Ini belum sampai pada pemahaman yang mendalam. Pusaran ini tidak besar, hanya seukuran telapak tangan. Tapi tidak ada yang berani mengabaikan kekuatan dan terornya. Pada saat tertentu, sepertinya segala sesuatu di dunia ini akan ditelan olehnya. Dan Wu Yun di bawah pusaran itu seperti setan. Mengangkat satu tangan ke langit, wajahnya tampak marah dan garang. Pada saat ini, semua orang yang hadir tercengang. Apa yang dilakukan Wu Yun saat ini telah melampaui batas pemahaman mereka. Mereka tidak percaya bahwa seorang anak kecil dari alam kesengsaraan dapat mengerahkan kekuatan seni bela diri sedemikian rupa. Terlebih lagi, saya tidak tahu jenis seni bela diri apa yang dipahami anak ini. Ini jelas bukan seni bela diri biasa, ini sangat kuat. Belum lagi yang lain, bahkan lonceng penciptaan ilahi di tubuh Wu Yun terus berseru saat ini. Anak laki-laki ini, luar biasa, sangat luar biasa. Saya pikir dia mungkin bisa mencapai level ini ketika dia mencapai puncak kultivasi tingkat ke-9, tapi saya tidak pernah berpikir bahwa dia akan bisa dengan bebas menggunakan siklus tersebut. Hidup dan mati setelah melampaui bencana tingkat ke-9. Kekuatan Tao. Meskipun reinkarnasi Tao masih sangat kecil dan belum sempurna, ia memang sangat menantang surga. Setidaknya itu cukup untuk menghadapi Duan Tianya, yang berada pada kultivasi tingkat ke-5. Ya, inilah Wu Yun, seni bela diri yang dia pahami adalah reinkarnasi hidup dan mati. Sejak menyadari alam Tao, reinkarnasi hidup dan mati telah meningkat seiring dengan kultivasi Wu Yun. Wu Yun belum pernah menggunakannya sebelumnya. Sekarang saatnya mengeluarkannya dan menguji kekuatannya. Reinkarnasi hidup dan mati, hancurkan dunia manusia. Nebula dan segala sesuatunya, tebang gunung dan sungai. Hancurkan reinkarnasi hidup dan mati. Raungan keluar dari mulut Wu Yun. Dalam sekejap, kekuatan mengerikan terlihat, seperti gelombang pasang, menyapu Duan Tianya dengan gila-gilaan. Pada saat ini, Duan Tianya sangat ketakutan hingga dia gemetar. Tidak ada mood untuk menolak sama sekali. Dengan kata lain, bukan karena dia sedang tidak mood, tapi karena dia tidak bisa menolak. Belum lagi dia, bahkan seorang kultivator tingkat 9 mungkin tidak mampu menahan kekuatan reinkarnasi Wu Yun. Ini benar-benar penghancuran kekuatan. Di seluruh dunia laut, mungkin hanya orang-orang seperti Mu Yang dan Duan Tianfeng, yang telah mencapai tubuh semi-abadi, yang dapat bersaing dengan kekuatan ini. Duan Tianya benar-benar tercengang saat ini. Kekuatan semacam ini telah sepenuhnya melampaui pengembangan kekuatan spiritual. Ini adalah kekuatan yang tidak dapat dia tandingi, kekuatan terkuat di atas segalanya dan di bawah langit. Kekuatan seni bela diri. Di kejauhan, mata Duan Tianfeng terlihat dalam. Dia benar-benar panik. Dalam hal pengembangan dan serangan kekuatan spiritual, Duan Tianya mungkin mampu menghancurkan Wu Yun. Namun, ini bukanlah serangan spiritual. Ini jelas merupakan kekuatan seni bela diri yang bahkan dia tidak dapat menggunakannya. Begitu dia kalah, yang kalah bukan hanya Duan Tianya saja, tapi seluruh istana Tianya mereka. Tiba-tiba, dia menangkap para tetua yang diutus untuk mencari tahu asal-usul Wu Yun. Dia dengan tegas memarahi dan bertanya, apa yang terjadi? Bukankah kamu mengatakan bahwa anak ini berasal dari benua Manghuang? Apakah ini yang dapat dilakukan oleh orang-orang dari benua Manghuang? Sampah dari benua Manghuang. Tahu cara menggunakan kekuatan seni bela diri. Jika saya tahu bahwa dia memiliki kemampuan seperti itu, bisakah saya mengoperasi kepalanya? Kamu bakat yang tidak berguna, apakah kamu ingin aku memata-matai kamu? Sialan, keluar dan mati. Dengan marah, Duan Tianfeng menamparkan telapak tangannya. Otak para tetua ini tercecer kemana-mana. Ah, selamatkan aku, Tuan, selamatkan aku. Tiba-tiba, ratapan menyakitkan Duan Tianya terdengar di udara.
Saya melihat Duan Tianya diselimuti oleh kekuatan reinkarnasi hidup dan mati. Itu benar-benar di luar kendali. Seluruh orang langsung menuju pusaran di atas kepala Wu Yun. Tentu saja, Duan Tianya tidak menyerah. Dia terus mengaktifkan energi spiritual pelindung tubuh, berusaha menstabilkan tubuhnya. Namun, energi spiritual pelindung tubuhnya terkoyak oleh kekuatan siklus hidup dan mati. Itu langsung hancur dan tidak berpengaruh sama sekali. Semua orang menatap pemandangan ini dalam keheningan, tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Duan Tianfeng perlahan mengaktifkan nafas di tubuhnya, ingin terbang untuk menyelamatkan Duan Tianya. Tapi saat dia hendak mengambil tindakan, dia melihat tatapan dingin menimpanya. Itu adalah Mu Yang. Maksudmu yang jelas, jika kamu berani mengambil tindakan, aku akan menghentikanmu. Tak berdaya, Duan Tianfeng tidak punya pilihan selain menyerah. Ratapan Duan Tianya terus terdengar di udara. Meski pusarannya hanya seukuran telapak tangan, sepertinya ia tidak bisa menelan Duan Tianya sama sekali. Namun, pada saat ini, tidak ada yang meragukan Duan Tianya akan ditelan pusaran ini. Pasalnya, kengerian pusaran tersebut pasti tidak sebesar telapak tangan yang terlihat di permukaan. Sepertinya seluruh dunia diselimuti olehnya. Dengan satu suara ratapan terakhir, Duan Tianya tidak pernah mengeluarkan suara apapun lagi. Dia belum mati. Dengan kata lain, tidak ada yang tahu apakah dia sudah mati atau belum. Karena dia menghilang. Dia tiba-tiba ditelan oleh pusaran di atas kepala Wu Yun. Benar-benar menghilang. Puff. Semuanya berakhir. Duan Tianya dilahapnya. Wu Yun akhirnya menghela nafas lega. Seteguk darah muncrat dari mulutnya. Perlahan ambil kembali kekuatan reinkarnasi hidup dan mati. Langkahnya sembrono, dia terhuyung dan hampir terjatuh. Xiao Jin dan Xiao Shenlong segera terbang. Dia mendukung Wu Yun dan berkata, "Saudaraku, kamu baik-baik saja." Wu Yun menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa tidak apa-apa. Tapi dia juga merasa ngeri di dalam hatinya, diam-diam berpikir. Saya tidak menyangka kekuatan reinkarnasi hidup dan mati begitu menakutkan. Dan konsumsinya sangat besar. Jika pil emas Hunyuan Dewa Perang tidak tiba-tiba datang membantu saya sekarang, saya khawatir budidaya energi spiritual saya tidak akan mampu menopangnya sama sekali, dan energi spiritual saya akan habis. Menyusut dan mati. Dia mengatakan ini tanpa ragu-ragu lagi. Dia segera duduk bersila dan menggunakan teknik Dewa Bela Diri Taisang untuk memulihkan energi spiritual yang terkuras di tubuhnya. Duan Tianfeng, saatnya memenuhi taruhannya. Suaramu yang terdengar dingin. Pada saat yang sama, mata semua orang tertuju pada Duan Tianfeng. Taruhan macam apa? Duan Tianfeng sedikit bingung, tapi sepertinya dia siap untuk direbus. Taruhan macam apa itu? Ditulis hitam putih di atas kertas, dan jelas tertulis sebagai bukti. Kamu masih ingin curang? Mu yang berkata dengan dingin, jangan bicara omong kosong. Mulai hari ini, Tianya istana milik lembah Dewa Gembala dan menjadi gembalaku. Cabang Tianya dari Sengu, dan kamu, Duan Tianfeng, menandatangani perjanjian tuan pelayan denganku, dan mulai sekarang kamu akan menjadi adik lelakiku yang patuh. Omong kosong. Taruhan yang luar biasa, saya tidak menyetujuinya. Duan Tianfeng benar-benar setuju. Dia siap menolak mengakui kesalahannya. Tiba-tiba, wajahnya menjadi gelap dan dia meraung dengan marah. Semua murid istana Tianya, dengarkan perintahnya. Lembah Gembala merugikan saya, tuan muda istana-istana Tianya, untuk memotong Tianya. Silakan dan mulai perang dengan lembah Gembala bagaimanapun caranya. Setelah menyelesaikan kata-katanya, dia melihat ke samping lagi ke arah Hai Buliu. Saudara Buliu, istana Tianya, dan paviliun Hai Jiao selalu berada di pihak yang sama. Dalam pertempuran ini, Anda, paviliun Hai Jiao, harus memihak saya. Jika itu normal, Hai Buliu tentu saja tidak akan berkata apa-apa. Tapi saat ini dia ragu-ragu. Di saat yang sama, raunganmu yang terdengar lagi. Kamu masih ingin melawan sekarang? Apakah kamu ingin menanggung murka semua kekuatan di dunia laut? Aku tidak akan sebodoh ini. Bab 1283 berakhir. Mu Yang, sopanlah. Hai Buliu mendengus dingin, ini masalah kalian berdua.
Jangan menyeretku ke dalamnya. Setelah mendengar ini, semua orang mengerti apa yang dimaksud Haibu Liu. Jelas, dia tidak siap membantu Duan Tianfeng. Bagaimanapun, dia adalah musuh seluruh alam Hai. Dia tidak akan berpartisipasi dalam hal-hal yang mungkin membuat marah leluhur dunia. Pada saat yang sama, dia juga memimpin semua orang di paviliun Haijiao mundur pada jarak tertentu. Berdiri di posisi yang sama dengan Sekte Daluo dan Sekte Fuyuan, yang telah mundur. Duan Tianfeng mengertakkan gigi dan hendak memberikan instruksi. Tapi dia melihat beberapa tetua di sampingnya dengan gemetar mengingatkannya. Tuan Istana, taruhan sebelumnya telah ditandatangani. Jika kita mengambil tindakan, kita tidak hanya akan menghadapi lembah Dewa Gembala. Ketika saatnya tiba, diam, saya tidak tahu. Duan Tianfeng berkata dengan marah, aku menginginkanmu datang dan menyela. Begitu dia selesai berbicara, terdengar ledakan, dan Tianfeng tampak menjadi gila karena cemas. Dia benar-benar meledakkan telapak tangannya, menjatuhkan beberapa tetua di sisinya yang mencoba membujuknya. Kemudian dia memandang murid-muridnya dengan gigi terbuka. Dia berkata, siapa yang berani berbicara omong kosong, ini adalah takdirmu. Semua murid ketakutan. Namun, dengan penganiayaan seperti ini, bagaimana seseorang bisa tulus? Saat berikutnya, Duan Tianfeng meraung. Dia hendak mengambil tindakan, tetapi tidak ada murid di belakangnya yang mengikuti. Mu Yang tersenyum dan berkata, Duan Tianfeng, semua orang tahu apa yang harus dilakukan, tetapi kamu, anjing jahat, masih bersikap tidak masuk akal. Pada saat ini, hanya ada ledakan menggelegar di langit. Saat berikutnya, tekanan mengerikan melanda. Sosok emas muncul kembali. Semua orang terkejut. Orang ini tidak lain adalah nenek moyang dunia yang muncul sebelumnya. Duan Tianfeng, menurutmu aku tidak ada? Ah! Duan Tianfeng berteriak panik. Sepertinya dia bersiap untuk melarikan diri. Tapi saat dia hendak bergerak, dia tiba-tiba seperti terkena sesuatu. Seperti layang-layang yang talinya terputus, ia terlempar dengan keras ke tanah sejauh lebih dari 10 meter. Sebuah kawah besar dibuat di dalam tanah. Darah tumpah di tempat. Tidak ada pergerakan untuk waktu yang lama. Semua orang terkejut, termasuk Mu Yang. Semua orang merasa ngeri dengan kengerian nenek moyang dunia. Seorang kultivator puncak 9 putaran yang telah mencapai tubuh semi-abadi terbunuh sepenuhnya begitu dia bertemu dengannya. Saat semua orang terkejut, suara agung keluar dari mulut sosok emas itu. Aku berkata, siapapun yang berani melanggar perjanjian akan mati. Apakah ada orang di istana Tianya yang masih tidak puas? Orang-orang yang tersisa di istana Tianya saling memandang. Beraninya kamu mengabaikan. Saya melihat mereka berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahan mereka. Hingga nenek moyang dunia menghilang. Orang-orang ini menghela nafas lega dan berlutut serta bersujud ke arah lembah gembala. Mu Yang tersenyum tipis dan menerimanya begitu saja. Pada saat yang sama, seluruh istana Tianya juga digabungkan. Tentu saja masih ada yang berbeda pendapat. Tapi sekarang, beraninya mereka menolak. Sejauh ini, Lembah Musen telah memasukkan istana Tianya. Mengintegrasikan dua kekuatan teratas. Tiba-tiba ia menjadi kekuatan utama di dunia laut. Kekuatan keseluruhannya jauh lebih kuat dari Paviliun Haijiao, Sekte Daluo, dan Sekte Fuyuan. Paviliun Haijiao dan 3 kekuatan besar lainnya, kecuali Duan Tianfeng, juga membawa orang-orang kembali ke sarangnya masing-masing. Belum lagi menyimpan dendam, mereka bahkan bersyukur telah membiarkan Duan Tianfeng memimpin. Dan dia tidak melakukan sesuatu yang terlalu keterlaluan. Kalau tidak, mungkin merekalah yang akan dihancurkan sekarang. Setelah semuanya beres, seseorang pergi untuk memeriksa lubang tempat Tianfeng diledakkan ke tanah. Tapi yang saya lihat hanyalah pemandangan yang mengejutkan. Bagian tubuh Tianfeng itu berlumuran darah, dan dia meninggal secara tragis di tempat. Kembali ke Lembah Dewi. Mu Yang secara pribadi mengadakan perjamuan, dan semua orang di lembah mengangkat gelas mereka untuk menghormati Wu Yun. Hal ini justru membuat Wu Yun sangat malu. Perjamuan telah selesai dan dia bergegas kembali ke kamarnya. Selanjutnya, Wu Yun bersiap untuk mundur selama sebulan. Saya tahu istana Poseidon buka sebelum meninggalkan Bea Cukai.
Masih ada 5 bulan tersisa sebelum penilaian dari alam laut ke alam pegunungan peri. Menurut Mu Yun, kekuatan Wu Yun saat ini masih terlalu lemah. Tidak ada cara untuk lulus penilaian. Untuk aman, karena pergi ke alam gunung abadi untuk menemukan ratusan Gu Tao. Bagaimanapun, Wu Yun harus meningkatkan budidayanya ke level 5 sebelum itu. Apalagi penilaian ini hanya bisa berhasil, bukan gagal. Penilaian ini kelihatannya sederhana, tetapi Wu Yun juga memahaminya. Ini jelas tidak sesederhana itu. Ada banyak sekali pembudidaya tingkat 5 yang telah memasuki alam laut, tetapi hanya segelintir dari mereka yang benar-benar dapat lulus ujian. Jika tidak mungkin hanya Mu Yang dan 5 sosok tingkat master istana lainnya yang mampu mengolah tubuh semi-abadi. Dibutuhkan lebih dari sekedar budidaya. Budidaya hanya pondasi, yang dibutuhkan hanyalah bakat dan pengakuan. Saya mendengar Mu Yun berkata sebelumnya bahwa Duan Tianya, yang mencapai budidaya peringkat 5 tahun lalu, mencoba untuk lulus penilaian. Namun tidak ada keraguan bahwa dia gagal. Jika tidak, Wu Yun tidak akan bisa melihatnya di alam laut tahun ini. Justru karena mendengar kabar tersebut Wu Yun merasa bahwa masalah ini jelas bukan masalah sepele dan dia harus siap menghadapinya. Meskipun dia membunuh Duan Tianya, tidak ada keraguan tentang bakat dan kemampuan Duan Tianya. Jauh lebih kuat daripada kebanyakan kultivator tingkat kelima. Bahkan dia tidak bisa lulus, yang jelas ujian ini pasti sangat sulit. Tentu ada cara lain, begitu Anda mencapai peringkat 9, Anda bisa dengan mudah lulus penilaian. Namun, jika dia mampu menunggu, apakah Aman mampu melakukannya? Ahmen hanya punya sisa 11 bulan untuk hidup, kecuali 5 bulan di antaranya. Aman hanya punya waktu 6 bulan lagi. Wu Yun tidak punya waktu lagi untuk meningkatkan kultivasinya. Seseorang bisa saja menggantungkan harapan mereka pada Mu Yun, yang telah mencapai kultivasi tingkat kelima. Tapi Mu Yun berkata bahwa dia tidak begitu yakin. Karena bakat dan kekuatannya hampir sama dengan Duan Tianya. Dia bahkan tidak bisa melewati ujung dunia, dan dengan tingkat kultivasi yang sama, kecil kemungkinannya dia bisa melewatinya. Akibatnya, beban kembali jatuh di pundak Wu Yun. Waktu berlalu, dan Januari telah berlalu. Selama bulan pengasingan ini, Wu Yun awalnya ingin menerobos kesengsaraan dan mencapai alam transformasi spiritual. Namun, selalu ada sedikit rasa rindu. Penghalang terobosan sepertinya telah disentuh, tetapi selalu terasa ada sesuatu yang hilang. Mu Yun juga datang untuk membangunkan Wu Yun secara langsung. Berkata, saudaraku, bersiaplah, istana Poseidon akan segera dibuka, ayo pergi bersama. Wu Yun mengangguk. Diam-diam berkata, sepertinya peluang terobosan hanya bisa disematkan pada perjalanan ke istana Poseidon kali ini. Jika saya tidak bisa menemukan peluang, apalagi 5 bulan, bahkan 5 tahun, saya mungkin tidak bisa melewati penghalang ini. Masuki dunia transformasi spiritual. Bab 1284 Istana Poseidon. Wu Yun, Mu Yun, Xiao Jin, Xiao Shenlong. Sekelompok 4 orang meninggalkan lembah Musen dan menuju ke Istana Poseidon. Sebelum berangkat, Wu Yun bertanya tentang asal-usul Istana Poseidon. Ternyata Istana Poseidon ini merupakan peninggalan nenek moyang suku Siren pada zaman dahulu kala. Adapun apa yang ada di dalamnya, tidak ada yang tahu bagi mereka yang telah memasuki dunia laut. Hanya ada rumor bahwa ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya di Istana Poseidon. Tidak ada habisnya. Tentu saja, jika hanya seperti ini, tidak akan bisa membuat manusia di dunia laut ini menjadi gila. Bagaimanapun, ini adalah milik klan Kraken, dan tidak ada yang tahu apakah mereka bisa mendapatkannya. Kalaupun sebagian besar jatuh ke tangan mereka, tidak bisa digunakan sama sekali. Dan itulah yang membuat mereka sangat gila. Alasan utama mengapa Duan Tianfeng dan yang lainnya ingin merebut kunci dari mereka dengan segala cara. Dikatakan dalam rumor ini, ada harta karun di Istana Poseidon, jika bisa diperoleh, bisa membantu bertahan dari 3 kesengsaraan guntur terakhir dari 6 atau 9 kesengsaraan surgawi. Meskipun saya tidak tahu apakah itu benar atau salah. Tapi rumor ini saja sudah cukup membuat banyak pakar top menjadi gila. Dari 69 kesengsaraan surgawi,
yang paling menakutkan adalah 3 kesengsaraan guntur yang terakhir. Yang satu lebih kuat dari yang lain. Sama seperti rubah giok ungu sebelumnya, dia jatuh di bawah kesusahan guntur kelima. Meski ada kehancuran Wu Yun. Namun pada saat itu, rubah giok ungu juga menggunakan harta karun eksotik tersebut. Kalau tidak, dengan kekuatannya sendiri, akan sulit baginya untuk menahan 3 kesengsaraan guntur berikutnya. Ini menunjukkan betapa menggiurkannya harta langka di Istana Poseidon yang mampu menahan 3 kesengsaraan guntur terakhir. Setelah mendengar penjelasan tersebut, wajah Wu Yun mulai terlihat jelek. Dia awalnya mengira hanya mereka berempat yang akan memasuki Istana Poseidon kali ini. Karena kuncinya ada di tangan mereka. Namun setelah mendengarkan perkenalan Wu Yun merasa perjalanan ke Istana Poseidon kali ini tidak sesederhana yang dibayangkan. Saat itu, saya khawatir monster laut kuat yang tak terhitung jumlahnya akan datang. Karena ini adalah situs leluhur Sirene. Di antara manusia, tidak ada yang tahu apakah ada beberapa pembangkit tenaga listrik teratas di alam laut yang diam-diam bergegas ke sana. Bahkan sangat mungkin orang-orang di alam gunung abadi pun akan terkejut. Padahal kuncinya ada di tangan mereka. Namun, tidak ada yang bisa menjamin bahwa satu-satunya cara membuka pintu masuk Istana Poseidon adalah dengan menggunakan kunci. Dengan kata lain, tidak ada yang bisa menjamin apakah hanya ada satu kunci. Apakah kunci yang tersisa ada di tangan Sirene? Namun, Wu Yun merasa sedikit lega. Wu Yun berkata ada penghalang di pintu masuk Istana Poseidon. Hanya tubuh fana yang diperbolehkan masuk. Orang kuat seperti Mu Yang, yang telah mencapai tingkat semi-abadi, tidak bisa masuk. Istana Poseidon terletak di bawah laut sekitar 800 mil jauhnya dari pegunungan peri di luar negeri dan ke dalam laut. Untuk menghindari paparan dini, Wu Yun dan kelompoknya yang beranggotakan 4 orang memilih untuk menyelinap ke bawah laut. Setelah beberapa jam berlarian, Mu Yun memberi isyarat kepada mereka untuk berhenti. Mendongak, ia hanya melihat sisa-sisa retakan dan tanah longsor di dasar laut di depannya. Dan di celah-celah di tanah ini, bagian kecil dari istana kuno telah muncul dari dalam tanah. Apakah ini Istana Poseidon? Wu Yun bertanya dengan suara rendah. Yah, itu belum sepenuhnya lahir, dan pintu masuknya belum terungkap. Seharusnya muncul sekitar besok. Pada saat itu, kita akan mengambil kesempatan dan membuka pintu masuk untuk masuk. Kata Mu Yun. Jangan bergerak, sembunyikan nafasmu. Tiba-tiba, Wu Yun memberi isyarat kepada semua orang untuk diam. Kemudian dia berbisik, seperti yang diharapkan, saya merasakan lusinan aura kuat di dekatnya, dan di antara mereka, bahkan ada banyak aura kuat yang telah mencapai puncak peringkat ke-9. Hah? Mu Yun menatap Wu Yun dengan heran, dia tidak tahu bagaimana Wu Yun merasakannya. Karena dia tidak merasakan apa-apa sama sekali. Namun, dia tidak meragukan kemampuan Wu Yun. Kemudian dia mengangguk dan berkata, ini tidak bisa dihindari. Beberapa dari orang-orang yang Anda rasakan mungkin adalah orang-orang dari 3 kekuatan utama seperti alam Haiji kita, Pavilion Haijiao, atau beberapa orang kuat yang biasanya bersembunyi di dunia. Beberapa mungkin bahkan menjadi orang kuat dari alam pegunungan abadi. Beberapa dari orang-orang ini mungkin memiliki cara lain untuk masuk, dan beberapa mungkin hanya datang untuk ikut bersenang-senang dan melihat apakah mereka dapat mengikuti yang lain. Saudaraku, saya mendengar kabar dari Mu Yun sebelumnya. Kakak tertua berkata, ini adalah peninggalan sejarah yang ditinggalkan oleh nenek moyang suku Siren, kenapa kamu tidak melihat orang-orang dari suku Siren itu? Pada saat ini, Xiao Jin tiba-tiba bertanya. Ini belum waktunya. Menurut perkiraan saya, mungkin ada banyak monster laut yang kuat di sekitar sini. Mu Yun berkata, atau, sebenarnya, kita sudah terekspos, tetapi Istana Poseidon belum sepenuhnya lahir. Sebelum kita dapat membedakan antara diri kita sendiri dan musuh, baik manusia kuat maupun monster laut yang kuat tidak akan begitu saja memimpin dan mengekspos diri mereka sendiri. Murid Wu Yun sedikit menyusut, tapi dia memahami pernyataan Mu Yun. Meskipun mereka menyembunyikan auranya, mereka pasti akan diperhatikan ketika mereka datang. Wajar jika tidak ada yang mengambil tindakan. Lagi pula, ada terlalu banyak orang kuat di sini, belum termasuk monster laut.
Setidaknya ada puluhan hingga ratusan kultivator yang telah mencapai ranah transformasi spiritual ke atas. Menghitung monster laut, jumlah orang kuat bahkan lebih banyak lagi. Siapapun yang berani mempertaruhkan nyawanya dan memimpin dalam mengekspos dirinya pasti bodoh. Beberapa jam berlalu. Terus-menerus, semakin banyak orang berkuasa di sini. Bahkan Wu Yun tidak bisa menghitung berapa banyak aura menakutkan yang ada di dekatnya. Ada beberapa bau, bahkan dia merasa berdebar-debar. Namun saat ini, ada beberapa orang bodoh yang tidak peduli untuk bersembunyi. Sesampainya di sini, saya melihat tidak ada teror di sekitar saya, dan saya berjalan terhuyung-huyung ke ruang terbuka di dasar laut di depan saya. Ada sirene dan ada manusia. Tapi orang-orang ini mungkin hanya umpan meriam. Karena sebagian besar tingkat kultivasi mereka berada di alam kesengsaraan. Orang terkuat hanya berubah pikiran. Mereka tidak melihatnya, jadi mereka mengira belum ada orang kuat yang datang, dan mereka sangat bersemangat. Faktanya, orang-orang kuat sebenarnya bersembunyi di kegelapan. Saat ini, umpan meriam muda yang bodoh ini terbagi menjadi dua faksi. Satu kelompok adalah manusia, dan kelompok lainnya adalah monster laut. Mereka saling berhadapan di depan reruntuhan istana Poseidon di ruang terbuka dasar laut depan. Dia tampak tegang, tapi dia tidak benar-benar mengambil tindakan. Kedua belah pihak menolak untuk menyerah satu sama lain, dan tampaknya selama mereka mengalahkan pihak lain, seluruh istana Poseidon akan menjadi milik mereka. Dia bahkan tidak memikirkan apakah ada keberadaan yang lebih menakutkan yang tersembunyi di sekitarnya. Anak-anak muda bodoh ini, aku khawatir ketika istana Poseidon benar-benar dibuka, tidak ada dari mereka yang akan mampu bertahan jika orang-orang kuat yang menakutkan dalam kegelapan itu mengambil tindakan. Tiba-tiba, suara naga kecil terdengar. Wu Yun sedikit terkejut, karena Shenlong kecil jarang berbicara kecuali dia menanyakan sesuatu padanya. Tanpa diduga, dia berinisiatif untuk berbicara saat ini. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, beberapa orang harus mati. Tidak peduli apa yang terjadi nanti, jangan impulsif, dan jangan terburu-buru membuka pintu masuk. Pertama, lihat apakah orang-orang kuat yang datang diam-diam itu punya yang lain. Cara untuk masuk. Jika benar hanya kita yang memiliki kuncinya, setelah terungkap, saya khawatir kita berempat akan mati tanpa mengetahui caranya. Bab 1285 kuil muncul dan kerumunan berada dalam kekacauan. Situasi ini berlangsung selama beberapa jam. Dan selama beberapa jam ini, banyak anak muda yang tidak bermoral datang lagi, dan mereka berkumpul di ruang terbuka di depan. Terbagi menjadi dua faksi, saling berhadapan. Tampaknya mereka takut pihak lain akan mendahului mereka. Dan diam-diam, banyak pakar top datang satu demi satu. Dalam beberapa jam terakhir, sepertinya tidak ada yang berubah di sini. Tapi setelah beberapa jam ini, tiba-tiba, pupil mata Wu Yun menyusut tajam. Dia berbisik, hati-hati, saya merasakan kekuatan menakutkan dan misterius keluar dengan gila-gilaan. Boom! Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba mendengar suara gemuruh keras dari depan. Di saat yang sama, tanah di bawah kakinya bergetar hebat, seolah-olah akan terkoyak. Retakan yang mengerikan terus muncul di tanah. Air laut di sekitarnya juga mulai mengamuk dengan liar. Wu Yun dan yang lainnya cukup bagus. Dia hampir tidak bisa menjaga tubuhnya tetap stabil dan tidak terjatuh. Tapi umpan meriam di depan mereka, yang terlihat di depan semua orang, terasa tidak enak. Namun monster laut itu cukup bagus. Mereka awalnya hidup di bawah laut, dan mereka masih bisa bertahan menghadapi perubahan mendadak ini. Tapi manusia-manusia itu merasa tidak enak badan. Mereka awalnya adalah makhluk di darat, dan mereka mengandalkan ramuan penghindar air untuk bisa masuk ke dalam air. Namun air laut yang berguncang dan mengamuk dengan dahsyat ini. Beberapa orang dengan tingkat kultivasi yang relatif lemah langsung terjatuh ke tanah. Setelah jatuh ke tanah, nafas mereka benar-benar terganggu. Bagaimana aura semrawut ini bisa terus mempertahankan kemampuan pil pengusir air tersebut? Dalam sekejap, banyak orang yang air lautnya dituangkan ke dalam tubuhnya dan mati lemas. Selain itu, banyak orang yang tertelan hidup-hidup oleh lapisan tanah yang tiba-tiba robek. Belum lagi manusia,
bahkan banyak monster laut yang tertelan oleh retakan di tanah tersebut. Hanya beberapa napas. Setidaknya setengah dari dua pihak yang saling berhadapan di depan tewas secara mengenaskan. Namun meski korbannya begitu besar, manusia dan monster laut ini tetap tidak berniat mundur. Karena yang baru saja terjadi dengan formasi yang menggemparkan ini adalah munculnya istana Poseidon secara menyeluruh. Di depan saya melihat sebuah istana megah, sederhana, bahkan agak bobrok tiba-tiba muncul dari dasar laut. Tingginya puluhan kaki dan panjang serta lebarnya ribuan. Mengenai berapa panjang dan besarnya, saya khawatir tidak ada yang tahu. Karena seluruh istana tidak bisa dilihat dari depan. Namun saat ini, gunung-gunung berguncang dan laut mengamuk. Saya khawatir tidak ada yang berani terbang ke puncak istana untuk melihat apa yang terjadi. Saya tidak tahu berapa lama itu berlangsung. Di antara Wu Yun dan yang lainnya, Xiao Jin yang relatif paling lemah hampir tidak mampu menahan guncangan bumi dan amukan air laut sambil menyembunyikan auranya. Hampir terlibat, Wu Yun dan Mu Yun juga lemah. Lagi pula, keterampilan bawah air ini bukanlah keahlian mereka. Dengan tingkat kultivasi mereka yang tersembunyi, kemampuan mereka untuk menstabilkan diri sudah menjadi batas terbesar. Melihat Xiao Jin hendak tersapu air laut, untungnya, Xiao Shenlong mengambil tindakan tepat waktu untuk melindungi Xiao Jin. Hal ini justru membuat Wu Yun dan keduanya saling memandang dengan kagum. Namun, bagi Wu Yun yang mengetahui identitas naga kecil itu, memikirkannya saja membuatku merasa lega. Naga kecil, itulah klan naga. Pendahulu klan naga, sebelum menjadi monster mitos, adalah sejenis monster laut. Keterampilan bawah air ini luar biasa, tapi masuk akal. Akhirnya, seluruh proses memakan waktu sekitar setengah jam. Segala sesuatu di sekitarnya berangsur-angsur menjadi tenang. Cepatlah, pintu masuknya ada di sebelah sana. Tepat pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar suara gemuruh datang dari depan. Anak-anak muda bodoh itulah yang mulai mengambil tindakan. Tiba-tiba, manusia yang masih hidup dan banyak monster laut saling terkait. Terjadi perkelahian besar. Ada juga yang terburu-buru maju membabi buta apapun yang terjadi. Adegan itu menjadi kacau untuk sementara waktu. Orang-orang ini, apakah mereka gila? Bisakah mereka membuka pintu masuk dan bergegas maju dengan putus asa? Gumam Xiao Jin setelah melihat pemandangan kacau ini. Faktanya, inilah yang paling membuat Wu Yun penasaran. Saya berpikir dalam hati, mungkinkah orang-orang ini pasti akan membuka pintu masuknya? Jika itu masalahnya, lalu apa gunanya kunci yang diperoleh dengan susah payah ini? Namun, pertanyaan ini terjawab dengan cepat. Karena seseorang sudah bergegas menuju pintu masuk istana Poseidon. Wu Yun dan yang lainnya menatap tajam ke arah orang-orang di depan mereka. Namun, tidak terjadi kecelakaan. Tidak ada kejutan yang terjadi juga. Mereka mencarinya di pintu masuk, meraba-raba ke atas dan ke bawah. Dia bahkan mencoba untuk memaksanya pergi. Namun apapun yang mereka lakukan, mereka membuktikan sesuatu. Tidak mungkin mereka bisa membuka pintu masuk. Cih, mereka semua hanya anak muda bodoh dan bukan apa-apa. Gumam Xiao Jin. Bagaimana kalau kita mengambil tindakan? Mu Yun bertanya setelah beberapa saat. Tunggu, jangan khawatir, ada begitu banyak orang kuat yang bersembunyi di dalam rahasia. Jika prediksi saya benar, pasti ada lebih dari satu cara untuk membuka pintu masuk dengan kunci. Wu Yundao berkata, dengan kata lain, di sana pasti lebih dari satu kunci. Kami masih belum mau melakukannya. Mari kita lihat apa yang mereka lakukan dulu. Di depan, suasana berisik menjadi semakin kacau. Mungkin karena mereka tidak dapat menemukan cara untuk membuka pintu masuk, monster laut dan manusia menjadi putus asa dan jatuh ke dalam keadaan gila. Mereka sebenarnya bertarung bersama. Apalagi tidak ada perbedaan sama sekali antar lawan. Tidak peduli apakah pihak lain itu manusia atau monster laut, kita lakukan saja saat kita bertemu. Setelah keributan seperti itu, banyak dari Leng Tu King yang tersisa dalam bencana ini meninggal secara tragis. Adegan itu berdarah dan mengerikan. Wu Yun mengerutkan kening dan bergumam, "Salam, betapa buruknya keserakahan ini, bahkan mempertaruhkan nyawanya sendiri demi gagasan yang tidak dia percayai sama sekali."
Saudaraku, lihat, ada seseorang di sana. Tiba-tiba, aku hanya mendengar Xiao Jin menunjuk ke depan dan berkata dengan tergesa-gesa. Wu Yun tiba-tiba mendongak. Benar saja, pada saat itu, belasan sosok terbang keluar dari kegelapan. Orang-orang ini sangat kuat, dengan tingkat budidaya di atas peringkat 7. Bahkan ada 2 kultivator tingkat 9 yang memimpin. Tampaknya orang-orang ini berasal dari kekuatan yang sama. Dan itu adalah kekuatan tertentu dari dunia pegunungan peri. Karena seluruh alam Hai-Hai, bahkan lembah Musen tempat mereka menggabungkan istana Tianya, tidak dapat menghasilkan begitu banyak kekuatan besar. 3 kekuatan besar lainnya bahkan kurang mampu mengatasinya. Adapun kekuatan kecil dan menengah lainnya, tidak perlu memikirkannya. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa orang-orang ini berasal dari kekuatan tertentu di alam gunung abadi. Dan mata Wu Yun tertuju pada orang-orang ini. Orang-orang ini telah bersembunyi di kegelapan sebelumnya, dan mereka seharusnya muncul setelah mereka yakin bisa membuka pintu masuk. Jika mereka tidak yakin, mereka tidak akan pernah mengambil tindakan secara tiba-tiba. Setelah melihat 10 orang ini muncul, 2 kultivator tingkat 9 terkemuka meraung, pergilah dan buka pintu masuknya, Lao Yun dan saya akan menghentikan orang-orang ini. Raungan ini membuat orang-orang muda yang tertegun yang sedang bertempur tiba-tiba terlihat tercekik. Jelas sekali, mereka tidak menyangka bahwa para ahli top ini disembunyikan di dalam rahasia. Begitu mereka bereaksi, mereka melihat 2 kultivator tingkat 9 mengambil tindakan pada saat yang bersamaan. 2 serangan energi spiritual yang agung bergemuruh. Tiba-tiba sekelompok besar orang tersapu ke tanah. Ada kematian dan cedera. Mereka yang tidak terkena dampak atau dirugikan segera menyingkir. Namun perhatian Wu Yun tidak tertuju pada kedua orang ini. Dan 8 orang kuat yang pergi untuk membuka pintu masuk. Rupanya, mereka tidak memiliki kuncinya. Namun mereka tampak memiliki keyakinan penuh untuk membuka pintu masuk tersebut. Bab 1286 Pertarungan di Pintu Masuk. Apakah ini formasi? Wu Yun berkata pada dirinya sendiri dengan ragu setelah melihat tindakan 8 orang di depannya. Saya melihat 8 orang duduk bersila di pintu masuk istana Poseidon. Masing-masing membentuk formasi, dan aura kultivasi yang kuat keluar dari tubuh mereka. 8 napas dengan cepat berkumpul di tengah kepala mereka. Dalam sekejap, formasi pedang yang sangat kuat muncul di atas mereka. Ini adalah formasi pedang 8 roh. Wu Yun bertanya-tanya, mungkinkah mereka ingin dengan paksa menerobos pintu masuk istana Poseidon? Tidak, itu tidak mungkin. Jika bisa ditembus dengan mudah, pintu masuknya akan diblokir sekarang. Orang-orang hancur berkeping-keping dan tidak ada lagi. Sementara Wu Yun bingung, kata Mu Yun. Wu Yun mengerutkan kening, sebenarnya dia juga memikirkan hal ini. Meskipun formasi pedang 8 roh sangat kuat, tidak terlalu kuat. Bagaimana pintu masuk istana Poseidon bisa dibuka dengan mudah? Dan sementara dia ragu. Saya melihat 8 orang yang mempertahankan formasi pedang 8 roh membuat beberapa gerakan. Mereka benar-benar tidak menyerang pintu masuk. Tetapi apa maksudnya ini? Melihat tindakan mereka, Wu Yun semakin bingung. Saya melihat bahwa mereka benar-benar mengendalikan 8 pedang spiritual raksasa ini dan memindahkannya menuju pintu masuk. 8 lubang di sisa benteng istana dimasukkan. Segera, 8 orang mengerahkan kekuatan mereka pada saat bersamaan. Benamkan pedang raksasa spiritual ini sepenuhnya ke dinding pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap, hanya suara gemuruh yang terdengar. Di bawah perhatian semua orang, pintu masuk benar-benar terbuka. Apakah ini mungkin? Wu Yun bertanya dengan heran. Saya tidak menyangka itu benar. Selain kuncinya, ada cara lain untuk membuka pintu masuk. Mu Yun juga berseru, dikabarkan bahwa formasi pedang 8 roh dapat digunakan untuk membuka pintu masuk ke istana Poseidon, tetapi membutuhkan 8 atau lebih budidaya tingkat ke-7. Kedua pembudidaya mengatur formasi pada saat yang sama. Saya selalu mengira itu adalah legenda, tetapi saya tidak menyangka itu benar. Pintu masuknya terbuka, buruan. Tiba-tiba, saya melihat kerumunan di depan saya yang telah ditekan oleh kedua kultivator itu menjadi gila. Saat ini, harapan ada di depan Anda. Untuk itulah mereka ada di sini.
Sekalipun Anda tahu ini jalan buntu, Anda tidak akan pernah mundur. Kamu sendiri yang ingin memanfaatkan kami. Mimpi yang luar biasa. Melihat orang-orang ini bergegas ke arah mereka, dua pembudidaya tingkat 9 itu meraung dengan marah. Kemudian keduanya masing-masing menembakkan 4 telapak tangan berturut-turut. Tiba-tiba semua orang terpaksa mundur jauh lagi. Tetapi pada saat ini, ekspresi dari dua kultivator tingkat 9 berubah pada saat yang bersamaan. Dia berteriak, "Masuklah dengan cepat dan bersiap untuk memblokir pintu masuk." Mengikuti suara itu, Wu Yun mendongak. Pada saat itu, setidaknya 20 pembudidaya peringkat 5 atau lebih muncul dari kegelapan. Tidak ada keraguan bahwa tujuan mereka adalah memanfaatkan pintu masuk yang terbuka ini. Apakah orang-orang ini tidak dapat membuka pintu masuk? Tampaknya formasi pedang 8 roh tidak begitu mudah untuk diatur. Wu Yun diam-diam berkata pada dirinya sendiri. Tetapi pada saat ini, ekspresi dari dua kultivator tingkat 9 berubah drastis. Meski mereka tirani, namun menghadapi begitu banyak orang kuat yang mengambil tindakan pada saat yang sama, rasanya sangat tidak berdaya. Setelah memaksa beberapa orang mundur, dia terbang kembali. Dia berlari menuju pintu masuk. Tapi orang-orang kuat yang tiba-tiba muncul ini sudah siap, mempercepat dan bergegas. Dalam sekejap, pertempuran berdarah dan hampir menakutkan terjadi di luar pintu masuk. Lebih dari setengah dari 20 atau lebih pembudidaya peringkat 5 ke atas terbunuh atau terluka dalam sekejap. Kecuali beberapa kultivator tingkat 9, tidak ada yang terluka. Orang-orang lainnya tewas atau terluka. Dan dua kultivator tingkat 9 yang menghalangi semua orang terluka parah. Tiba-tiba, saya mendengar kata-kata dari kultivator tingkat 9 yang melakukan 3 serangan. Kami bertiga akan membantumu mempertahankan diri melawan yang lain dan membiarkan kami masuk. Jika tidak, kamu pasti akan mati. Kemudian semua orang akan bergegas masuk dan tidak ada hasil apapun. Dua kultivator tingkat 9 yang menghalangi mereka saling memandang. Lalu dia mengangguk dan berkata, "Ya, tapi hanya kalian bertiga. Tidak ada orang lain yang bisa bantu kami menghentikan mereka." Ketiganya mengangguk. Dengan tambahan ketiga pembudidaya tingkat 9 ini, terdapat perbedaan kekuatan yang sangat besar. Tiba-tiba tidak ada lagi yang berani menyerang. Sisa orang yang tidak terluka, atau yang luka ringan, mundur lagi dan bersembunyi di kegelapan. Setelah memasuki istana Poseidon, pintu masuk ditutup kembali. 10 orang di depan, ditambah 3 orang di belakang. Gelombang pertama, 13 orang berhasil memasuki istana Poseidon. Bagaimana kalau kita pindah? Mu Yun bertanya setelah semuanya tenang. Tunggu, jangan khawatir, ini baru saja dimulai sekarang. Wu Yun berkata dengan suara yang dalam, setidaknya ada ratusan manusia kuat di sekitar sini, dan ada lebih banyak lagi monster laut kuat yang tak terhitung jumlahnya. Belum mengambil tindakan, kami jangan bertindak gegabah. Begitu pintu masuk dibuka, itu akan langsung menjadi sasaran kritik publik. Dengan kekuatan kami, apakah kami dapat melindungi pintu masuk dan mencegah orang lain masuk? Kami mungkin tidak bahkan bisa menyelamatkan hidup kita. Tapi saat Wu Yun selesai berbicara, dalam sekejap, setidaknya 10 momentum agung tiba-tiba muncul. Masing-masing dari 10 orang ini telah mencapai puncak budidaya peringkat ke-9. Mereka jauh lebih kuat dari 10 orang sebelumnya. Apalagi aura 10 orang ini, selain kuat, juga menampakkan sedikit keanehan. Jelas sekali, mereka bukan manusia. Melihat ke atas, tentu saja. Mereka bukanlah manusia, melainkan 10 monster laut kuat yang telah berubah menjadi manusia dan mencapai puncak peringkat ke-9. Sebenarnya kami membiarkan kalian manusia memasuki reruntuhan nenek moyang kami suku Kraken dulu. Kalian benar-benar bajingan. Salah satu Kraken meraung marah. Dan aumannya langsung menjatuhkan beberapa pria hijau yang tertegun di depannya ke tanah. Untuk sementara, tidak ada yang berani bergerak. Kemudian, ke-10 orang itu mendarat di bawah pintu masuk istana Poseidon. Bagaimana mereka akan masuk? Apakah mereka juga menggunakan formasi? Atau ada cara lain? Wu Yun bingung dan menatap 10 monster laut yang kuat. Namun, mereka tidak menggunakan formasi, melainkan kunci. Pintu masuknya langsung dibuka. Setelah membukanya,
Ke-10 orang itu menoleh ke belakang. Hanya satu dari mereka yang meraung. Siapa yang berani masuk? Aku akan membunuh sebanyak yang mereka datang. Mereka tampak terintimidasi oleh momentum mereka. Tidak ada yang muncul, apakah itu monster laut lain atau manusia? 10 orang ini memasuki istana Poseidon dengan begitu mudahnya. Pintu masuknya kemudian diblokir lagi. Wu Yun bergumam, seperti yang diharapkan, istana Poseidon ini tidak hanya bisa dibuka dengan formasi, tapi juga memiliki lebih dari satu kunci. Pantas saja banyak orang yang datang. Sepertinya sebagian besar dari mereka pasti masuk. Pada di saat yang sama, Wu Yun juga merasakan tekanan yang dalam. Dengan banyaknya orang kuat yang masuk bersama-sama, nampaknya akan sangat sulit mendapatkan harta langka di istana Poseidon kali ini. Dan jika Anda menginginkan harta karun legendaris yang mampu menahan 3 kesengsaraan guntur terakhir, saya khawatir ini akan lebih sulit daripada mencapai langit. Perjalanan ke istana Poseidon kali ini mungkin akan menjadi pertempuran dan pembantaian yang sangat mengerikan. Sepertinya dia telah memahami pikiran Wu Yun. Wu Yun berbisik, "Wu Yun, jangan terlalu banyak berpikir. Meskipun ada harta langka yang tak terhitung jumlahnya di istana Poseidon ini, kebanyakan dari mereka adalah harta dari dunia fana. Dan untuk pembangkit tenaga listrik teratas di sini, mereka bisa berapa lama kamu akan tinggal di dunia fana? Jadi, menurutku, kebanyakan orang datang ke sini untuk hal yang sama. Kita tidak perlu terlalu terikat pada harta karun tertinggi itu. Lagi pula, dengan kultivasi kita, jalan masih panjang untuk pergi sebelum kesengsaraan guntur 69. Jika kita dapat menemukan peluang lain di istana Poseidon untuk meningkatkan budidaya kita, itu akan sangat bagus." Ya, Wu Yun tersenyum dan mengangguk. Wu Yun melanjutkan, "Bagaimanapun, tujuan sementara kita adalah menemukan Tao Baigu untuk aman selama penilaian alam Gunung Peri dalam 4 bulan. 69 kesengsaraan guntur terlalu jauh dari kita. Saudaraku, lihat, yang itu bajingan." Tiba-tiba terdengar geraman nyengir Xiao Jin. Murid Wu Yun menyusut dan dia mendongak. Tiba-tiba cahaya dingin muncul di matanya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, "Memang bajingan ini. Kami benar-benar musuh di jalan sempit, dan kami bertemu di sini." Bab 1287 Saudara-saudara bergabung untuk melawan para pembudidaya tingkat 8. Di depan, saya hanya melihat belasan orang. Sosok ungu yang familiar benar-benar muncul. Itu adalah rubah giok ungu. Lihat orang ini, apakah itu Wu Yun atau Xiao Jin? Mereka semua meletus dengan 2 sinar cahaya yang marah pada saat yang bersamaan. Jika bukan karena orang ini, bagaimana mereka bisa terlempar ke dasar laut? Meski keduanya dilindungi takdir, untungnya mereka selamat. Tapi kebencian antara mereka dan rubah giok ungu pasti telah mencapai tingkat yang tak ada habisnya. "Saudaraku, aku akan membunuhnya." Xiao Jin mengertakkan gigi dan meraung dengan suara rendah. "Jangan impulsif, Xiao Jin." Meskipun Wu Yun tidak sabar untuk merobek rubah giok ungu menjadi beberapa bagian. Namun sekarang jelas bukan waktu yang tepat untuk mengambil tindakan. Bahkan jika mereka berempat menyerang pada saat yang sama, menghadapi rubah giok ungu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Namun saat ini, rubah giok ungu tidak sendirian. Dia adalah bagian dari tim yang terdiri lebih dari selusin orang. Tingkat kultivasi terendah dari orang-orang itu adalah alam tingkat 8. Kebanyakan dari mereka telah mencapai puncak 9 putaran. Mengambil tindakan pada saat ini jelas bukan langkah yang bijaksana. Setelah merenung sejenak, Wu Yundao berkata, "Orang ini harus dibunuh, tapi tidak sekarang. Setelah masuk, kita akan mencari kesempatan untuk mengambil tindakan." Di depan, rubah giok ungu dan yang lainnya juga mulai membentuk formasi. Formasi pedang 8 roh diaktifkan kembali. Kali ini jumlahnya lebih banyak. Formasinya lebih kuat dari lineup formasi pedang 8 roh sebelumnya. Meski ia juga mengalami perkelahian. Namun pintu masuk ini juga dilindungi oleh mereka. Rubah giok ungu dan sekelompok lebih dari selusin orang memasuki istana Poseidon dan pintu masuk ditutup kembali. Kali berikutnya, satu demi satu, kelompok demi kelompok orang kuat masuk. Mungkin ada ribuan manusia yang masuk, termasuk monster laut. Tentu saja korban jiwa juga sangat banyak.
Setidaknya setengah dari mereka meninggal di luar pintu masuk. Seluruh air laut sebenarnya diwarnai merah darah. Meski orang-orang ini mati tanpa ampun, pemandangannya sungguh mengejutkan. Segalanya sepertinya sudah berakhir. Tapi Wu Yun dan yang lainnya masih tidak terburu-buru untuk muncul. Lagi pula, selusin kultivator tingkat 8 dan 9 itu adalah tim kecil. Banyak dari mereka terbunuh. Dengan kekuatan mereka berempat, mereka masih sedikit lemah. Anda harus aman untuk muncul. Tetap di tempatnya untuk sementara waktu. Mereka yang seharusnya masuk sudah masuk, dan mereka yang harus masuk sudah pergi. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang di sekitar, Wu Yun memutuskan untuk berangkat. Ayo pergi. Giliran kita. Mata Wu Yun dalam dan dia selalu waspada terhadap sekelilingnya. Mereka berempat terbang melintasi tumpukan mayat dan lautan darah, dan mendarat di pintu masuk. Tidak ada kelainan yang terjadi. Wu Yun mengeluarkan kunci dan membuka pintu masuk. Hanya mendengar suara gemuruh, pemandangan interior istana Poseidon muncul di depan mata mereka. Ayo masuk. Melihat tidak ada yang aneh di sekitarnya, Wu Yun akhirnya menghela nafas lega. Berbalik dan bersiap untuk masuk. Bukan karena dia takut orang lain akan ikut dengannya. Tetapi mereka takut beberapa orang kuat tiba-tiba muncul dan menyerang mereka secara diam-diam. Untungnya tidak terjadi apa-apa. Namun, saat ini Wu Yun berbalik. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Kemudian dia berseru, hati-hati, minggir. Mu Yun, Xiao Jin dan yang lainnya juga langsung bereaksi. Saya merasakan serangan kuat datang dari kejauhan. Mereka berempat dengan cepat terbang menjauh. Setelah berdiri teguh, dia segera melihat ke belakang. Saya melihat seorang pria paruh baya terbang dari balik karang di kejauhan. Serangan tadi dilakukan oleh orang ini. Di saat yang sama, suara tajam orang ini terdengar. Huff, untungnya aku mengawasi. Mereka semua pergi dan aku ingin menunggu lebih lama. Tanpa diduga, mereka membuatku menunggu. 2 melampaui kesengsaraan, 1 di level 5 dan 1 di level 2. Tanpa diduga, kalian beberapa bocah nakal sebenarnya punya kunci, mereka menyembunyikannya cukup dalam. Kultivator level 8, lepaskan aku, orang ini sangat beruntung, dia sengaja berjongkok di sini. Wu Yun diam-diam berkata pada dirinya sendiri. Faktanya, bagi Wu Yun, jika orang ini ingin ikut dengan mereka, dia tidak punya banyak pendapat. Lagi pula, sudah banyak orang yang masuk, satu lagi tidak banyak. Selama Anda memiliki sikap yang baik, Anda akan diterima. Inilah yang dipikirkan Wu Yun. Meskipun orang ini tiba-tiba menyerang dari belakang, yang membuatnya tidak senang. Tapi itu tidak sampai pada titik di mana dia menjadi marah sepenuhnya. Bagaimanapun, orang ini tidak lemah, dan keterampilan bawah air bukanlah keahlian mereka. Begitu perang dimulai, hal itu akan memakan waktu dan tenaga. Tidak dibutuhkan. Namun, ketika Wu Yun hendak berbicara, dia hanya mendengar orang ini berkata, "Hehe, 4 bocah nakal, kamu tidak menyangka Kurokiku yang banyak akal, Oriole ada di belakangku, terima kasih telah membukakan pintu masuk untukku." Kuroki mencibir, tentu saja, ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih, tapi baiklah, terima kasih, tapi kamu tetap akan mati. Aku tidak bisa membiarkan kalian berempat bajingan mati masuk dan bersaing denganku untuk mendapatkan harta karun itu. Mendengar ini, mata Wu Yun tiba-tiba menjadi gelap. Dia awalnya berpikir jika sikap orang ini cukup baik, dia akan setuju untuk membiarkannya masuk bersama. Xiao Jin, Mu Yun dan yang lainnya juga mengetahui hal ini. Oleh karena itu, mereka bertiga tidak berkata apa-apa saat diserang. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa orang ini tidak hanya tidak menghargainya, tetapi sebenarnya ingin membunuh mereka. Kalau begitu, tidak perlu bersikap sopan. Tiba-tiba, Xiao Jin yang paling pemarah berkata, "Saudaraku, kebaikanmu tidak dihargai." Wu Yun tahu apa maksud Xiao Jin. Dia berbalik untuk melihat mereka bertiga. Dia berkata, "Bunuh." Begitu dia selesai berbicara, 4 orang terbang. Menjebak kayu hitam ini. Huff. 4 anak bermulut kuning masih ingin membunuhku. Kuroki tidak bingung sama sekali. Berkata, "Di antara kalian, kecuali anak laki-laki dengan kultivasi tingkat 5 ini,
yang dapat memberikan ancaman sekecil itu kepada saya. Kalian bertiga adalah satu-satunya. Hehe, saya bisa menghancurkanmu dengan satu jari. Lakukan. Wu Yun matanya menjadi gelap, dia tidak ingin berbicara omong kosong dengan pria ini lagi. Meski dia tidak berniat melakukan apapun. Tapi orang ini begitu bodoh sehingga dia mencari kematiannya sendiri. Ya, budidaya mereka memang tidak kuat. Namun hal itu tidak membuktikan bahwa efektivitas tempur mereka tidak lebih dari itu. Dia melihat 4 orang bergegas ke arahnya pada saat bersamaan. Kuroki meraung dingin. Ayo. Segera, aura budidaya peringkat 8 yang kuat dilepaskan secara instan. Yang pertama dia pilih adalah Xiao Jin. Karena dia bisa melihat bahwa yang paling lemah di antara keempatnya adalah Xiao Jin, yang berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7. Dia ingin mengalahkan keempat Wu Yun satu per satu. Bab 1288 Heimu yang sombong dan tidak punya otak. Huff, kamu ingin memulai denganku. Kamu terlalu banyak berpikir. Xiao Jin tentu saja melihat niat Heimu. Lagi pula, sudah tidak ada orang lagi di sini, jadi tidak perlu khawatir identitasnya akan terungkap. Tiba-tiba, Xiao Jin meraung dengan liar. Garis keturunannya meledak. Dalam sekejap, tubuh Xiao Jin yang awalnya kurus berubah menjadi monyet dewa yang besar. Dan tongkat Tongtian sudah dipegang erat di tangannya. Keterampilan kedua adalah pukulan yang menghancurkan udara. Tongkat pembawa surga langsung dihancurkan. Hanya terdengar suara dentuman keras. Tongkat Babel langsung mengenai tinju Kuroki. Meski ada sedikit perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak. Tapi tongkat pembawa surga ini sebanding dengan senjata dewa. Ditambah dengan seni bela diri yang diwariskan, kekuatan pukulan yang menghancurkan. Kuroki yang berada di level 8 justru terpaksa mundur beberapa meter. Tentu saja, Xiao Jin juga merasa tidak enak badan. Dia mundur selusin langkah. Sepertinya dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Tapi tidak ada orang yang terluka. Monyet yang mati itu sebenarnya adalah keturunan dari binatang suci, kera suci. Jika kamu berani menipuku, aku akan membunuhmu dan menggunakan otak monyetmu untuk membuat hotpot. Meskipun Kuromu mengenali wujud asli Xiao Jin. Tapi tidak banyak rasa takut. Karena setelah konfrontasi tadi, dia merasakan kekuatan Xiao Jin. Jauh lebih lemah dari dia. Namun pada saat ini, Mu Yun terlihat memegang pedang panjang dan menyerang dengan satu serangan. Energi pedang yang tajam tersapu, dan bahkan Heimu, yang berada di level 8, tidak berani melawan. Cepat menghindar. Anak yang baik, roh pedang yang kuat. Apakah kamu dari lembah Musen di dunia laut? Murid Kuroki menegang. Dia mengenali identitas Mu Yun dari pedang tadi. Tapi, itu saja, masih belum bisa mengancamnya. Dan pada saat ini, hanya terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga. Mengaum. Ini adalah auman naga. Agar bisa bertarung dengan cepat, naga kecil itu benar-benar menjelma menjadi wujud aslinya. Seekor naga putih yang agung muncul di langit. Energinya mengguncang gunung dan sungai. Terdengar suara gemuruh. Energi spiritual di sekitarnya membawa air laut berwarna darah yang mendidih dan menyapu ke arah kayu hitam. Ledakan. Kuroki mengembangkan peringkat ke-8-nya secara ekstrim. Dengan energi spiritual pelindung tubuh, dia menahan gerakan yang mengguncang gunung dan sungai ini. Anak laki-laki dari lembah gembala, monyet, naga, ham, barisan yang besar. Mata Kuroki muram. Tapi kamu terlalu lemah. Kamu ingin membunuhku, Kuroki, dalam mimpiku. Namun, meski begitu, Kuroki bukanlah orang bodoh. Dia tidak memilih untuk terus melawan mereka bertiga. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke samping, pada Wu Yun. Nak, kamu yang terlemah sekarang. Sebaiknya kamu bunuh aku. Kakek akan membunuhmu dulu. Tentu saja Kuroki masih mengikuti rencana sebelumnya. Kalahkan mereka satu per satu. Dalam situasi ini, Wu Yun, yang berada di tingkat ke-9 melampaui kesengsaraan, merupakan ancaman paling kecil baginya. Namun yang terbaik juga adalah membunuh yang terlemah terlebih dahulu. Saat berikutnya, dia melihat tinjunya berubah dan langsung memukul Wu Yun. Bunuh aku. Wu Yun mencibir. Bagaimana kamu bisa begitu polos di usiamu? Rekan satu timku begitu kuat, apakah aku akan menjadi lemah?
Dia melihat pukulan agung Kuroki datang. Wu Yun tidak ragu-ragu. Dis bintang Wu Yu muncul di depannya. Bang! Langsung menahan pukulan keras Kuroki. Senjata suci. Kamu sebenarnya memiliki senjata ilahi. Melihat dis bintang domain bela diri, ekspresi Kuroki berubah lagi. Namun, hal ini tidak perlu dikhawatirkan. Makhluk dewa kuno, monyet suci, dan naga dewa, penguasa segala binatang, muncul. Itu hanya artefak, tidak terlalu menakjubkan. Apalagi targetnya tetap Wu Yun. Meskipun dia memiliki artefak tersebut, Wu Yun masih menjadi sasaran termudah untuk dibunuh di matanya. Tiba-tiba Heimu meraung marah. Jadi bagaimana dengan artefaknya? Dengan kekuatanmu, aku bisa membunuhmu tanpa gagal. Setelah mengatakan ini, dia menyerang ke arah Wu Yun lagi. Apalagi kali ini dia sudah melakukan 2 persiapan. Ini digunakan untuk mengatasi penghalang Wu Yun lagi dengan senjata ilahi. Namun, dia terlalu meremehkan Wu Yun. Saat berikutnya, Wu Yun meledak dengan keras. Kekuatan 9 pembuluh darah langsung terbuka, dan bayangan dewa perang juga muncul di saat yang bersamaan. Menara indah bintang 9 diam-diam muncul di sampingnya. Kekuatannya meningkat beberapa kali dalam sekejap. Tangan kiri memegang Wu Yu Stardust. Tangan kanan memegang pedang darah malaikat. Kuroki tidak pernah menduga kejadian seperti ini. Dia sudah siap sepenuhnya, langkah ini pasti akan membunuh Wu Yun. Tapi dia tidak menyangka Wu Yun tiba-tiba menjadi begitu kuat. Terlebih lagi, apakah itu artefak tambahan? Pedang berdarah milik malaikat itu terbang di udara. Rentetan niat membunuh berdarah menebasnya. Kuroki berbalik untuk memblokir. Namun dia meremehkan kekuatan Wu Yun. Aura pembunuh berdarah ini sebenarnya langsung menembus aura pelindung tubuhnya. Lengan kanannya hampir terpotong. Lukanya sangat dalam hingga ke tulang. Darah muncrat, dan Kuroki meringis kesakitan. Kamu bajingan, jika kamu berani menyakitiku, aku akan membunuhmu. Heimu meraung, dan dengan marah, dia bergegas menuju Wu Yun lagi. Wu Yun tersenyum tipis, dan dia belum siap melawan. Karena dia tahu Heimu sudah mati. Kuroki sangat marah sekarang karena semua perhatiannya terfokus padanya. Tampaknya dia lupa bahwa dia masih memiliki 3 lawan yang sangat kuat yang mengawasinya. Melihat Wu Yun berdiri tak bergerak, Kuroki bahkan masih tidak memikirkan 3 lawan lainnya. Dia bahkan dengan bodohnya mengira Wu Yun takut dengan auranya yang kuat. Ia tertawa terbahak-bahak dan berkata, anak nakal, takut, kamu berani memotong lengan kakek Hei, kamu. Heimu tidak menyelesaikan kalimatnya. Tidak mungkin dia bisa menyelesaikannya. Karena kepalanya terjatuh dari leher ke tanah. Tak hanya itu, ada pedang panjang yang tertancap di jantungnya. Ada juga lubang di dantiannya. 3 luka, masing-masing berakibat fatal. Lubang di dantian dipecahkan oleh tongkat pencapai surga milik Xiao Jin. Hatinya tertusuk oleh Mu Yun. Sedangkan untuk kepalanya, dipotong langsung oleh naga dewa kecil dengan sapuan lebar. Shenlong kecil bukanlah orang yang berdarah, tapi Wu Yun adalah intinya. Siapapun yang berani menyentuh Wu Yun pantas mati. Omong-omong, Heimu, seorang kultivator tingkat 8 yang bermartabat, hatinya tertusuk. Dantiannya rusak, kepala itu jatuh ke tanah. Sungguh menyedihkan. Tapi pasti ada sesuatu yang penuh kebencian pada orang yang menyedihkan. Jika dia tidak membunuh Wu Yun dan yang lainnya terlebih dahulu. Saya khawatir saat ini, dia dengan senang hati memasuki istana Poseidon bersama Wu Yun dan yang lainnya untuk berburu harta karun. Baiklah saudara-saudara, harap tenang. Ayo pergi ke istana Poseidon. Wu Yun mengambil kembali semua keterampilan dan senjata yang telah dikerahkannya. Berjalan menuju pintu masuk istana Poseidon. 3 orang di belakangnya juga kembali ke keadaan semula. Mu Yun, sebaliknya, bergegas maju. Dia ingin bertanya sekarang, tapi sekarang dia tidak bisa menahannya. Dia bertanya, saudaraku, sekarang aku sangat ragu apakah kamu berasal dari benua selatan. Kamu sebenarnya diikuti oleh 2 binatang purba. Lagi pula, kamu terlalu jahat untuk mengetahui identitas sebenarnya dari saudara Jin kecil dan saudara kecil Shenlong. Kamu tidak memberitahuku. Aku khawatir kamu tidak mempercayainya. Wu Yun tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak tahu sekarang? Ayo pergi.
Jangan terlalu banyak berpikir. Wu Yun meletakkan lengannya di bahu Mu Yun. Ke atas, mereka berdua berjalan ke Istana Poseidon bersama. Bab 1289 di Istana Poseidon, Alam Rahasia Jaringan Spiritual. 4 orang memasuki Istana Poseidon. Pintu masuk diblokir. Aneh sekali di Istana Poseidon ini. Awalnya sebuah istana yang dibangun di dasar laut. Tapi di dalamnya ada ruang kering, seperti daratan. Apalagi saat pintu masuk dibuka berulang kali, air laut tidak masuk. Kalau dipikir-pikir, seharusnya ada penghalang di luar yang menghalangi air laut. Tapi dengan cara ini, Wu Yun dan yang lainnya menghela nafas lega. Lagi pula, bertarung di dalam air bukanlah kekuatan mereka. Kekuatannya sangat berkurang. Masih lebih nyaman di darat. Selain itu, saya tidak tahu bahan apa yang digunakan untuk membangun Istana Poseidon ini. Jelas tidak ada sumber cahaya yang bersinar di sini. Tapi cerah seperti siang hari. Seluruh Istana Poseidon sangat megah. Di mana mereka berada sekarang seharusnya menjadi aula di pintu masuk. Sangat luas dan banyak jejak kaki yang berantakan di tanah. Itu harus ditinggalkan oleh orang-orang kuat itu sebelumnya. Namun di sekitar istana ini terdapat puluhan atau ratusan lorong. Tidak tahu kemana arahnya. Ini merupakan masalah yang cukup besar. Sebagian besar harta istana ini serupa. Wu Yun telah mengunjungi beberapa di antaranya. Bagian-bagian ini pada akhirnya mungkin mengarah ke tempat yang sama. Namun mungkin juga di antara ratusan lorong, hanya selusin atau bahkan 1 atau 2 yang merupakan cara untuk bertahan hidup. Sisanya adalah jalan buntu. Selain itu, Wu Yun juga mengamatinya dengan cermat. Tidak ada tanda di aula ini, apakah itu Jiugong Bagua atau 5 elemen Feng Shui. Tidak ada apa-apa. Ini adalah aula yang seperti selembar kertas kosong. Tidak ada petunjuk kemana harus pergi. Ayo pergi ke arah ini. Seharusnya jalan ini. Dari sini kita bisa masuk jauh ke dalam Istana Poseidon. Pada saat ketidakberdayaan ini, Mu Yun mengeluarkan gulungan tua, melihatnya, dan kemudian menunjukkan arahnya. Wu Yun meliriknya. Berkata, saudaraku, apa ini? Peta. Dari mana asalnya? Terlalu lusuh. Ini seperti grafiti anak-anak. Saya tidak percaya ketika Anda mengatakan itu peta Istana Poseidon. Wu Yun telah melihat peta. Saya juga pernah melihat yang kasar. Tapi ini pertama kalinya saya melihat yang sesederhana ini. Hanya ada 2 cabang di seluruh peta, dan semuanya bengkok. Jika Mu Yun tidak memberitahunya arahnya, Wu Yun tidak akan bisa memahami kemana arah kedua cabang bengkok itu. Haha, kamu tidak tahu ini. Peta ini memang agak kasar, tapi itu benar sekali, percayalah. Mu Yun tersenyum dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Berjalan menuju lorong yang dia tunjuk sebelumnya. Wu Yun dan 3 orang lainnya segera menyusul. Tidak peduli apakah peta ini benar atau salah, dan apakah memasuki bagian ini merupakan berkah atau kutukan. Memiliki arah lebih baik daripada tidak memiliki tujuan. Memasuki lorong itu, secara bertahap menjadi lebih sempit. Beberapa langkah kaki kecil masih terlihat samar-samar di tanah. Seseorang masuk ke lorong ini sebelum kita. Hati-hati dan sembunyikan auramu. Orang-orang yang datang sebelumnya itu tidak sederhana. Cobalah untuk tidak melakukan apapun kecuali kamu harus melakukannya. Wu Yun mengingatkan dengan suara rendah. Mu Yun berkata, kamu seharusnya tidak menemukan apapun di bagian ini. Menurut petunjuk di peta, bagian ini mengarah ke tempat harta karun rahasia di Istana Poseidon, yang disebut alam rahasia jaringan spiritual. Masuklah ke dalam bagian ini. Oh. Wu Yun mengangguk dan berkata dengan heran, bagaimana kamu bisa melihatnya perbedaan seperti itu dari kedua cabang? Terlalu banyak informasi. Haha, rahasia. Mu Yun tertawa. Wu Yun mengerutkan bibirnya dan tidak melanjutkan bertanya. Sebaliknya, dia berkata dengan rasa ingin tahu, ngomong-ngomong, Anda mengatakan sebelumnya bahwa sebagian besar dari orang-orang ini datang ke sini untuk mendapatkan harta karun yang dapat menahan 3 guntur terakhir dari 69 kesengsaraan guntur. Kalau dipikir-pikir, orang-orang di alam rahasia jaringan spiritual seharusnya tidak banyak, kan? Jika saatnya tiba, ayo kita sapu bersih. Belum tentu. Selain harta karun tertinggi,
ranah rahasia jaringan spiritual ini adalah salah satu dari 5 harta karun di Poseidon Istana. Ada banyak harta langka dan peluang tersembunyi di dalamnya. Mereka mungkin meremehkannya, tetapi bahkan para pembudidaya tingkat 9 itu menginginkan peluang ini. Mu Yun berkata, jadi, seharusnya ada banyak orang yang pergi ke alam rahasia jaringan spiritual. Mari kita pergi ke sana dulu untuk melihat situasinya. Jika tidak berhasil, kita bisa berpindah tempat. Seperti yang Anda katakan, dengan kekuatan kita tidak bisa menghadapi 1 atau 289. Para mualaf masih percaya diri, tapi kalau ada lebih banyak orang, itu akan merepotkan. Jadi, sebaiknya kita tidak bertarung dengan mereka. Selama karena itu bukan sesuatu yang harus kita dapatkan, cobalah untuk tidak bersaing dengan mereka. Yah, itu masuk akal. Wu Yun mengangguk. Mereka berempat bergerak maju lagi. Setelah sekitar 1 batang dupa, mereka akhirnya keluar dari bagian ini. Di depan, pintu keluar ada tepat di depan Anda. Itu benar-benar membuat Wu Yun takjub. Ada banyak hal aneh di bagian kecil ini. Ada cabang kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan saya hampir melakukan kesalahan beberapa kali. Untungnya, Mu Yun dan peta kasarnya ada di sana. Jika tidak, mungkin akan sulit untuk keluar dari jalur tersebut dalam waktu sesingkat itu. Dia hendak keluar dari lorong. Tiba-tiba, ekspresi keempat orang itu berubah. Dengarkan saja suara kacau yang datang dari depan. Wu Yun memberi isyarat diam. Berkata, hati-hati, ada banyak orang di luar lorong. Wu Yun menatap diam-diam. Benar saja, seperti yang dikatakan Mu Yun, mungkin ada setidaknya ratusan manusia dan monster laut di alam rahasia jaringan spiritual ini. Karena dia merasakan ratusan nafas terjalin di hadapannya. Dari suaranya, mereka sepertinya sedang berdebat tentang sesuatu. Sembunyikan auramu dan pergi ke sana dan lihatlah. Wu Yun berkata, ikuti aku 10 meter jauhnya. Aku akan memimpin jalan. Jika ada bahaya, kamu harus berbalik dan lari. Lalu, Wu Yun melangkahi Mu Yun, yang memimpin jalan, maju ke depan. Tidak apa-apa membiarkan dia memimpin. Mereka semua mengakui bahwa persepsi Wu Yun sangat tajam dan dia dapat memperkirakan bahaya lebih awal dari mereka. Tapi jika mereka mundur 10 meter, ini mustahil. 4 bersaudara harus maju dan mundur bersama. Semakin dekat jaraknya, jika memang ada bahaya, Anda bisa buru-buru menyelamatkan secepatnya. Wu Yun tidak berdaya dan hanya mengingatkan mereka untuk berhati-hati. Semakin dekat kita ke pintu keluar, semakin keras suara di depan. Aura 89 rotasi semakin kuat. Udara dipenuhi bau mesiu yang menyengat. Namun, justru karena itulah Wu Yun dan yang lainnya diberi kesempatan untuk mendekat. Orang-orang kuat ini sibuk berdebat dan tidak memperhatikan situasi di sisi jalan ini. Kalau tidak, biasanya tidak mungkin bagi Wu Yun dan mereka berempat untuk menyelinap keluar dari lorong di bawah pengawasan orang-orang kuat ini. Meninggalkan lorong, Wu Yun dan yang lainnya dengan cepat menemukan tempat rahasia untuk bersembunyi. Perhatikan apa yang ada di depan. Yang dia lihat hanyalah ruang terbuka luas di depan. Panjang dan lebarnya telah mencapai lebih dari 1000 kaki. Dan di ruang terbuka, sebenarnya terdapat jaringan energi spiritual yang padat dan besar yang terlihat dengan mata telanjang. Jaring aura raksasa ini juga sangat besar, menutupi seluruh ruang terbuka. Tampaknya memutus kontak dengan dunia luar. Kelihatannya seperti formasi, tapi ini bukan formasi. Tampaknya itu adalah penghalang, tapi itu terlalu berbeda dari penghalang biasa. Bahkan Wu Yun tidak dapat melihat bagaimana jaringan energi spiritual raksasa ini ada. Apakah ini yang disebut dunia rahasia dari jaringan spiritual? Wu Yun bergumam pada dirinya sendiri. Lalu dia membuang muka dan melihat ke sisi ruang terbuka. Di luar jaring aura raksasa, sekelompok orang sedang berdebat. Seperti yang diharapkan, jumlahnya mencapai ratusan. Masing-masing pihak berdiri sendiri-sendiri, dan kedua kekuatan itu saling berhadapan. Mereka tidak mengalah satu sama lain, seolah-olah sedang berdebat tentang siapa yang berhak memasuki dunia rahasia jaringan spiritual terlebih dahulu. Dan kedua kekuatan ini bukan sekadar dua kekuatan. Satu sisi adalah manusia, sisi lainnya adalah monster laut.
Bab 1290 Pertarungan Berdarah. Kamu manusia kotor. Istana Dewa Laut ini adalah peninggalan nenek moyang saya dari klan monster laut. Apakah kamu ingin terlibat dalam hal ini? Seorang pria kuat dari klan monster laut meraung di depan. Manusia yang kuat juga tidak mau kalah. Memang benar istana Poseidon ditinggalkan oleh nenek moyangmu dari klan monster laut, tapi harta karun di istana Poseidon adalah milik semua orang. Jika kamu terus menghalanginya hari ini, sebaiknya kamu bertarung. 300 tahun yang lalu, Istana Dewa Laut, klan monster telah membuat perjanjian gencatan senjata dengan pegunungan peri luar negerimu. Sepertinya sudah waktunya untuk menghancurkannya. Kata monster laut yang kuat. Kami tidak punya niat melanggar perjanjian, tapi kami harus pergi ke ranah rahasia jaringan spiritual ini. Sekali lagi, istana Poseidon ini bukan istana Poseidon Anda, itu milik semua orang. Menghadapi agresivitas Kraken yang perkasa, semua manusia yang kuat tidak menyerah sama sekali. Hal ini justru membuat Wu Yun semakin terkejut. Harta dan peluang langka apa yang ada di dunia rahasia jaringan spiritual ini? Biarkan mereka tidak mau menyerah satu sama lain dengan mengorbankan perang. Kalau begitu, ayo kita mulai perang. Tiba-tiba, seseorang dari pihak tak dikenal meraung marah. Kemudian energi spiritual yang agung tiba-tiba muncul. Saat ini, massa langsung melakukan kerusuhan. Semua orang, ratusan aura, bertarung di ruang terbuka di depan. Seluruh ruangan bergemuruh oleh aura budidaya yang kuat ini. Energi spiritual yang menakutkan dan agung dibombardir, merajalela. Penggerebekan dengan kekerasan. Orang-orang yang bertempur di garis depan tidaklah sederhana. Mereka semua adalah pakar tingkat atas di tingkat ke-8 atau ke-9. Adegan huru-hara ini bisa digambarkan membuat hati orang gemetar dan gemetar. Seluruh ruangan sepertinya hancur. Semua orang bergegas menuju dunia rahasia jaringan spiritual. Sudah ada situasi di mana kita tidak bisa membedakan antara diri kita sendiri dan musuh. Siapapun yang menghalangi jalannya akan segera dibunuh. Entah itu teman atau musuh. Meskipun mereka semua adalah kultivator tingkat 8 atau 9 teratas. Namun dalam pertempuran yang kacau seperti ini, tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasi Anda, akan sulit untuk mendapatkan pijakan. Dalam hal ini, apakah seseorang dapat bertahan hidup bergantung pada lebih dari sekedar budidaya? Karena tingkat budidaya mereka serupa. Mereka yang bertahan hidup kebanyakan mengandalkan keberuntungan. Untuk sementara waktu, orang-orang kuat di depan menderita banyak korban. Untungnya, Wu Yun dan yang lainnya bersembunyi jauh, sebaliknya. Saya khawatir akibat dari energi mengerikan ini saja sudah cukup untuk membuat mereka menderita. Saudaraku, apakah kita ingin pergi ke sana dan mencobanya? Shenlong kecil tiba-tiba berkata. Wu Yun sedikit terkejut, Shenlong kecil jarang berbicara selama ini. Sejak saya keluar dari lembah gembala hingga saat ini, saya hanya berbicara 2 kali. Pertama kali di pintu masuk, mengejek orang-orang yang putus asa untuk hidup mereka. Kedua kalinya adalah sekarang. Terlebih lagi, kali ini, dia bahkan berinisiatif menanyakan apakah dia ingin memasuki dunia rahasia jaringan spiritual. Sebagai naga kecil dari klan naga, dia tidak tertarik pada apa yang disebut harta langka manusia ini. Wu Yun sedikit mengernyit, seolah sedang memikirkan sesuatu. Tapi ketika dia hendak berbicara, dia hanya mendengarkan kata-kata Wu Yun. Dalam situasi ini, kami mencari kematian di masa lalu. Hanya ada satu pintu masuk ke dunia rahasia jaringan spiritual. Orang-orang itu berjuang untuk itu, dan pintu masuk tersebut telah diblokir oleh mereka. Lebih baik tidak melakukannya bergerak sekarang. Faktanya, Wu Yun berpikiran sama. Melihat situasi tragis tadi, dia hampir menyerah untuk memasuki dunia rahasia jaringan spiritual. Ranah rahasia jaringan spiritual ini sangat besar di dalamnya. Dan mereka yang masuk terpaksa masuk. Ketika Anda masuk ke dalam, Anda harus bermata merah dan membunuh semua orang yang Anda lihat. Tidak perlu kehilangan nyawa Anda demi harta langka yang bahkan Anda tidak tahu asal-usulnya. Terlebih lagi, seluruh istana Poseidon tidak terbatas pada dunia rahasia yang berharga ini. Namun, Wu Yun selalu penasaran mengapa naga kecil itu berinisiatif bertanya.
Setelah merenung sejenak, dia bertanya, Shenlong kecil, Anda berinisiatif untuk bertanya sebelumnya. Apakah Anda merasakan ada harta karun eksotis yang berhubungan dengan klan naga di dalamnya? Shenlong kecil menatap Mu Yun, dan kemudian matanya jatuh pada Wu Yun. Berkata, saudaraku, saya merasa ada sesuatu di alam rahasia jaringan spiritual ini yang memiliki hubungan sangat dekat dengan saya. Itu hanya ada di sini. Kemudian, dia buru-buru berkata, tentu saja, saya juga mengerti bahwa Mu maksud saudara Yun, tidak perlu mempertaruhkan nyawamu untuk hal-hal ini. Lebih jauh lagi, saya sebenarnya tidak yakin apakah benda ini benar-benar ada di alam rahasia jaringan spiritual, karena perasaan ini sangat tidak menentu dan datang dan pergi. Kamu apakah menurutmu hal itu penting bagimu? Wu Yun bertanya. Jika itu benar, itu sangat penting, karena saya merasa itu adalah kekuatan asal-usul energi naga, sesuatu yang dapat mengubah tubuh saya. Naga kecil itu berkata, tentu saja, saya tidak yakin, jadi, kamu juga bisa mengatakan itu tidak penting sama sekali. Mu Yun, Xiao Jin, bagaimana menurutmu? Wu Yun mengangguk setelah mendengar penjelasan Xiao Shenlong. Kemudian dia berkata, pendapat saya adalah karena naga dewa kecil telah merasakannya, saya akan menemaninya bepergian. Sumber energi naga adalah sesuatu yang hanya dapat ditemui tetapi tidak dapat dicari. Ini sangat penting bagi si kecil. Naga dewa. Aku lebih baik mengakui kesalahanku daripada melewatkannya. Aku tidak peduli, saudaraku, aku akan pergi jika kamu berkata begitu, dan Shenlong kecil juga saudaraku. Xiao Jin berkata sembarangan tanpa berpikir. Tapi Mu Yun ragu-ragu. Tentu saja dia tidak takut. Tapi pikirkan lebih banyak. Setelah merenung, dia bertanya, saudaraku, jika kamu masuk, apakah kamu sudah memikirkan jalan keluarnya? Meskipun orang-orang ini menderita banyak korban sekarang, setidaknya lebih dari setengah dari mereka masuk. Puluhan manusia yang kuat dan monster laut peringkat 89 dan 99. Kami masuk dengan mata merah, dan kami harus curiga satu sama lain di dalam. Begitu kita masuk, dan mereka melihat budidaya kita, mereka pasti akan menyerang kita secara berkelompok, karena mereka pasti akan menyerang kita. Hilangkan yang terlemah dulu. Tiba. Pada saat itu, Wu Yun mengerti apa yang dimaksud Mu Yun. Dia tersenyum, matanya dipenuhi ketekunan. Dia berkata, pasti ada jalan di depan gunung. Karena itu adalah sesuatu yang penting bagi naga kecil, tidak peduli betapa berbahayanya itu, kita harus melakukan perjalanan ke dalam air berlumpur ini. Sedangkan untuk mundur, saya belum memikirkannya. Itu rencanaku. Lebih dekat dulu, dan tunggu naga kecil itu memastikan apakah sumber energi naga benar-benar ada di alam rahasia jaringan spiritual sebelum membuat rencana apapun. Jika belum, lalu mundur saja dan jangan bertengkar untuk hal lain. Jika ada, maka masuk saja dan, apapun yang terjadi, dapatkan sumber energi naga untuk naga kecil itu. Baiklah, terserah kamu. Mu Yun mengangguk. Terima kasih saudaraku. Wu Yun tersenyum lalu berkata. Ayo pergi, mendekat dulu, agar naga kecil itu memiliki persepsi yang lebih akurat.